The needs of Indonesian Biotechnology Society now go beyond products to include services and digital platforms that support the development of biotechnology research, diagnostics, and industry. Given the rapidly changing situation, there is a growing need for reliable and locally produced products that are accessible and adaptable to address urgent challenges. AdviScience is determined to be involved in the acceleration of Indonesia's scientific industry growth by supporting the end-to-end workflow, including manufacturing, processing, analysis, diagnostics, and therapeutics. Product tech categories: DNA tech, cell tech, protein tech, diagnostics, therapy, general lab, integrated solution for science advancement advisory. AdviScience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Arif atas kehadirannya, Pak Yonggia atas kehadirannya sebagai panelis, dan para partisipan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hari ini kita akan mulai untuk webinar untuk dari AdviScience, yaitu dengan judul Reprogramming Immunity and the Future of Autoimmune Therapy. Hari ini sudah hadir para pakar kita, yaitu Dr. Arif, yang beliau juga punya channel YouTube. Jika para peserta ingin mengikuti channel beliau, juga bisa hadir ke YouTube beliau untuk mendengarkan kuliah-kuliah beliau YouTube. Kemudian Mas Yonggia, ini ada kelas saya, Mas Yonggia, dari Biomedik. Jadi Bapak dan Ibu, kedua pembicara kita ini adalah pakar di bidang imunologi. Dr. Arif merupakan, nanti saya akan bacakan lebih detail, tapi beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam, dan beliau mendalami dan juga memiliki pengalaman-pengalaman di bidang terapi sekretom, lebih khususnya adalah pengalaman spesifik dengan autoimun. Karena itu kita coba mengangkat ini sebagai topik yang bisa digunakan. Di lain sisi, dari segi riset, imunologi autoimun itu belum terlalu banyak, saya baca belum terlalu banyak dipaparkan oleh para peneliti baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bisa juga karena sedikitnya angka kejadian dan beberapa hal yang mungkin menurunkan interest, sehingga kami memiliki ide untuk memaparkan mengenai aspek autoimun ini, baik dari segi aplikasi klinis dan juga segi riset, bagaimana kita bisa mengembangkan dan mengetahui lebih jauh tentang autoimun, dan kemudian bagaimana kita mencari terapi-terapi alternatif atau terapi yang bisa digunakan dan dikembangkan di masa depan. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan peraturannya. Jadi untuk webinar saat ini, Bapak dan Ibu sangat dianjurkan untuk bergabung dari awal hingga akhir webinar. Kemudian daftar hadir akan dibagikan pada akhir webinar untuk pembuatan sertifikat. Kemudian nanti ada beberapa fitur pada Zoom webinar ini, yaitu pertama adalah chat, yaitu tujuannya adalah untuk menyapa atau melaporkan masalah selama webinar, misalkan ada suara yang tidak terdengar atau mungkin slide yang belum berganti. Kemudian yang kedua ada fitur raise hand, jadi ini bisa digunakan pada saat nanti sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dapat mengajukan pertanyaan secara langsung setelah host mengizinkan untuk berbicara. Nanti kita akan open mic-nya. Kemudian untuk fitur Q&A, jadi di bawah itu Bapak dan Ibu sekalian ada fitur Q&A, itu khusus untuk memberikan pertanyaan. Dan ini fungsinya adalah supaya chat pertanyaan yang Bapak dan Ibu sekalian tidak terpendam dan semuanya dapat dijawab dengan baik. Silakan Bapak dan Ibu menggunakan kolom tersebut untuk bertanya. Dan kita akan masuk langsung saja, yaitu topik pertama, itu pembicara pertama. Topiknya adalah MSc Derived Secretome in Autoimmune Therapy. Kita coba bacakan sedikit profil beliau. Beliau Dr. Arif
berasal dari Departemen Penyakit Dalam. Beliau aktif sebagai dokter di Rumah Sakit Muardi Surakarta. Kemudian untuk CV beliau, beliau merupakan lulusan dari FK UDIP, lulusan tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan studi dokter spesialis penyakit dalam, lulus tahun 2011. Kemudian pendidikan doktoral dari FK UNS, lulus tahun 2017. Kemudian pendidikan konsultan beliau di FK UGM, dan beliau lulus tahun 2017. Untuk pengalaman bekerja, beliau merupakan pernah menjabat sebagai direktur di Rumah Sakit Purwodadi. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Rumah Sakit Tarsis Surakarta. Kemudian hingga saat ini beliau aktif sebagai pengajar di SMA Penyakit Dalam di FK UNS dan RSUD Dr. Muardi Surakarta. Mungkin demikian. Dan ada banyak sekali sebetulnya CV yang bisa dibawakan, hanya saja untuk meringkas saya singkat dalam beberapa PPT. Kepada Dr. Arif, untuk waktu dan layar dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Dimas Ramadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Dok, Pak Dimas? Jelas, Dok. Baik, baik. Terima kasih kepada Advisense dan para pembicara sekalian atas kesempatannya. Jadi hari ini kami diminta untuk membicarakan tentang pengalaman kami dan beberapa dasar-dasar ilmiah dari penggunaan sekretum sel punca mesenkimal pada pasien-pasien dengan autoimun, terutama pada bidang remato autoimun. Karena autoimun sangat banyak sekali ya, ada lebih dari 100 macam autoimun, maka kami lebih fokuskan kepada remato autoimun yang merupakan kompetensi kami di bidang rheumatologi. Saya mohon izin untuk share screen sebentar. Baik, sudah kelihatan ya Pak Dimas? Terlihat, Dok? Baik, selesai sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat, Dok. Baik, baik para pemirsa sekalian, para teman saya sekalian, hari ini kita akan bicarakan tentang peran daripada sekretum pada rheumatic autoimmune disease, yaitu satu penyakit yang sekarang mulai banyak sekali tersebar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga ya. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengalaman klinis kami sebagai case report penggunaan sekretum pada penyakit rheumatic autoimmune disease. Dan kita tahu bahwa stem cell maupun produk metabolitnya yaitu sekretum exosome masih merupakan satu produk yang masih dalam penelitian berbasis layanan karena memang masih terus dilakukan clinical trial dan Kemenkes dari pemerintah sudah mengadop itu atau melindungi itu memfasilitasi kita dengan penelitian berbasis layanan. Jadi masih terus dilakukan penelitian, tetapi dalam rangkaian pelayanan kepada pasien langsung, gitu ya, dalam bentuk clinical trial. Baik, para pemirsa sekalian, ini adalah CV singkat saya. Silakan nanti kalau mau mengunjungi kami di YouTube kami, Dr. Ajimdan Official, ataupun di Instagram juga ada. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kami bagi dalam 5 bab. Yang pertama introduction, kemudian basic konsep dari autoimmunity. Karena untuk berbicara apa manfaat ataupun peran sekretum, kita mesti paham dulu tentang basic konsep daripada autoimun. Kemudian pendahuluan stem cell dan mekanisme terapi stem cell maupun case reportnya dan message yang bisa kita bawa pulang. Baik, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa penyakit autoimun terjadi peningkatan prevalensi maupun insidence yang sangat kuat sekali, terutama pasca COVID ini ya, karena ada istilah Asia Syndrome, autoimmune syndrome induced by adjuvant, yaitu autoimun yang diinduce oleh adjuvant, dan adjuvant yang paling berperan adalah virus SARS-CoV-2 ya. Karena memang beberapa virus ini mencetuskan autoimun ya, seperti hepatitis C, kemudian Epstein-Barr virus, yaitu megalovirus, dan sekarang terakhir adalah SARS-CoV-2 ini ternyata merupakan virus yang mencetuskan autoimun yang sangat besar sekali gitu.
Dan kita tahu bahwa autoimun adalah penyakit yang bersifat progresif, yang dia terus akan meningkat semakin lama semakin berat ya, dan dia akan menyerang seluruh organ tubuh kita kalau dia yang sistemik ya. Dia akan menyerang semua organ tubuh kita dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sehingga dia bisa datang dengan berbagai manifestasi gitu ya. Bisa datang dalam bentuk misalnya keratokonjungtivitis sika di mata, bisa muncul dalam bentuk misalnya alopecia areata ya, kebotakan pada rambut, bisa muncul dalam bentuk kelainan pada jantung, kelainan pada paru, kelainan pada ginjal dan lain sebagainya. Itulah kaidah daripada autoimun. Jadi dia akan bisa menyerang semua organ yang ada pada tubuh kita, tergantung kepada epitopnya ada di mana gitu ya. Dan kita tahu bahwa sampai dengan sekarang belum ada definitive treatment untuk autoimun ini, sehingga pengobatannya masih mengandalkan kepada steroid, mengandalkan kepada imunosupresan yang tentu ini memiliki side effect yang cukup banyak gitu ya. Kita tahu side effect daripada steroid ya, ada moon phase, buffalo hump, kemudian Cushing syndrome, perdarahan pada saluran cerna, osteoporosis dan lain sebagainya. Dan komplikasi daripada side effect daripada imunosupresan juga cukup banyak ya, depresi, sumsum tulang misalnya dan lain sebagainya. Maka dibutuhkanlah sebuah terapi adjuvan ataupun terapi alternatif yang bisa mengurangi dosis daripada steroid dan imunosupresan atau bahkan mengganti posisi mereka gitu. Ini yang harapannya seperti itu. Sehingga maka oleh karena itu banyak penelitian-penelitian mulai berkembang untuk mencari alternatif ataupun adjuvan treatment untuk autoimun selain steroid dan imunosupresan. Dan salah satu harapan yang muncul adalah dengan menggunakan stem cell dan produk metabolitnya. Baik, kita akan refresh sebentar tentang konsep dasar autoimun supaya kita menjadi lebih terbuka dan nanti kita akan lebih mudah memahami ketika sekretum ataupun stem cell bekerja untuk autoimun. Saya selalu awali slide saya dengan sebuah ilustrasi. Ketika dapur kita terbakar, maka apakah kita akan langsung padamkan atau menunggu semuanya terbakar gitu? Tentu kita akan padamkan dari sejak awal gitu ya. Kenapa? Karena begitu sudah terbakar luas, maka tentu akan menimbulkan sisa-sisa yang sulit diperbaiki lagi. Maka begitu juga dengan konsep dasar autoimun. Ketika ada autoimun, kalau kita lebih cepat mendiagnosis, lebih cepat menerapi, maka tentu belum ada damage, kerusakan organ secara menyeluruh. Makin yang tentu akan lebih memudahkan, akan lebih membuat pasien lebih sehat pasca terserang autoimun dibandingkan dengan ketika sudah terlambat menanganinya gitu ya. Dan kita mulai dengan sistem imun dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita itu ada namanya innate dan adaptive immunity. Mungkin nanti pembicara berikutnya akan berbicara ini lebih panjang lebar lagi. Tapi saya akan lebih fokuskan kepada di mana nanti autoimun gitu ya. Jadi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, maka dalam 12 jam pertama, maka sistem imun kita akan mencoba menghambat itu, menghalau itu, membunuh itu dengan innate immune system namanya. Ada misalnya bulu-bulu hidung, ada mukosa di hidung ya misalnya, ada kulit dan lain sebagainya, kemudian ada mast cell, kemudian komplement dan lain sebagainya. Jadi akan berusaha menghalau infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika dalam 12 jam pertama tidak bisa menghalau, maka innate akan minta bantuan kepada adaptive immune system melalui komunikasinya diperantari oleh namanya antigen presenting cell, yaitu ada dendritic cell dan NK cell. Maka antigen presenting cell akan mempresentasikan, menyajikan kuman-kuman tadi itu kepada limfosit T. Maka limfosit T yang ada pada adaptive immunity. Maka limfosit T kemudian akan berusaha menghalau dan bahkan kemudian akan berkomunikasi dengan sel B, dan kemudian sel B tadi akan mengeluarkan antibodi yang akan mencoba membunuh semua infeksi ataupun benda asing yang masuk. Maka ada innate, ada adaptif gitu ya. Maka ketika ada gangguan pada innate immunity, maka yang terjadi adalah penyakit yang disebut dengan autoinflamasi. Jadi ada konsep inflamasi kronis menyeluruh pada tubuh kita, tapi tidak melibatkan antibodi. Namanya autoinflamasi. Misalnya penyakit-penyakit seperti ankylosing spondylitis, artritis psoriasis, ya. Kemudian ada artritis reaktif, enteropathic arthritis. Kemudian apalagi ada non-specific arthritis. Makin adalah innate immunity yang terserang. Namanya autoinflamasi. Hampir sama dengan autoimun, tetapi dia tidak memunculkan antibodi karena belum melibatkan sel T dan sel B gitu, pada innate saja. Nah, ketika sudah melibatkan sel T dan sel B, sudah muncul autoantibodi, maka ini adalah adaptive immunity yang terserang. Maka disebut dengan autoimun karena dia imunnya menyerang tubuh kita sendiri. Jadi antibodi yang menyerang tubuh kita sendiri yang bersifat autotoksik. Maka ini kelihatan tadi adaptive immunity. Sel T dan sel B yang paling bertanggung jawab terhadap munculnya penyakit autoimun. Selesai sekalian. Kita mulai konsep dasar autoimun. Yang pertama adanya kelainan genetik. Jadi ketika orang autoimun itu pasti memiliki kelainan genetik.
Kelainan genetik ini bisa pada HLA-DR, bisa pada tempat yang lain, tapi biasanya rata-rata kalau autoimun ada pada kromosom nomor 6 pada HLA-DR gitu ya. Maka dari kelainan genetik ini, maka terjadilah namanya failure of self tolerance, kehilangan daya kenal terhadap tubuh kita sendiri. Jadi sistem imun kita tidak bisa mengenali tubuh kita sebagai teman, tapi dikenali sebagai benda asing gitu. Maka konsekuensinya adalah ketika sistem imun kita mengenali tubuh kita sebagai benda asing, maka tentu akan berusaha dilawan, akan berusaha dibunuh gitu ya. Maka muncullah antibodi-antibodi yang bersifat autotoksik yang menyerang tubuh kita sendiri. Maka ada autoantibody, self-reactive lymphocyte. Jadi limfosit T, limfosit B-nya itu akan menyerang tubuh kita sendiri gitu. Dan dia akan tetap berada dalam sirkulasi darah kita, tetapi dia tidak bermanifest sebagai penyakit. Ketika ada faktor lingkungan pencetus yang muncul, entah itu infeksi, entah itu stres, entah itu faktor makanan yang tidak sehat, entah itu obat-obatan, maka self-reactive limfosit tadi akan mulailah menyerang tubuh kita, terjadilah penyerangan kompleks antigen antibody yang dia akan menimbulkan peradangan multi organ pada tubuh kita, terjadilah kerusakan organ dan kemudian terjadilah flare up daripada penyakit autoimunnya. Jelas sampai di sini ya. Jadi ada kelainan genetik, muncul kehilangan daya kenal, muncul sel T dan sel B yang bersifat autotoksik, dicetuskan oleh faktor lingkungan, ya, maka akan muncullah manifest sebagai sebuah penyakit autoimun gitu ya. Maka autoimun itu harus meliputi kelainan genetik, kemudian faktor lingkungan dan ada desirkulasi sistem imun gitu. Jadi kalau cuma ada genetik saja tidak ada faktor pencetus maka tidak akan manifest sebagai penyakit autoimun. Betul juga jika ada faktor pencetus saja tapi tidak ada kelainan genetik, maka itu pun juga tidak bermanifest sebagai satu penyakit autoimun. Dan kita lihat bahwa ketika pada T limfosit ya, T limfosit itu terjadi keseimbangan antara T helper 1 dan T helper 2 gitu ya. Jika dia bergeser ke arah T helper 2 tidak seimbang nih, maka akan muncul antibodi berlebihan. Jika bergeser kepada T helper 1 maka akan muncul akan mengaktifasi makrofag, terjadilah peradangan inflamasi gitu. Maka ada satu sistem yang harus seimbang yaitu antara T helper 1 dan T helper 2. Maka salah satu yang bisa menyeimbang itu adalah namanya T regulator, Treg. Maka Treg ini sangat dibutuhkan pada penyakit autoimun. Kenapa? Karena dia akan menahan supaya tidak bergeser kepada T helper 2. Karena kalau bergeser kepada T helper 2, maka yang muncul adalah antibodi dan antibodi yang bersifat toksik gitu. Jelas sampai di sini maka dibutuhkan sebuah penyeimbang yang disebut dengan T regulator. Baik, teman-teman sekalian, jadi untuk autoimun sistemik ini nanti saya akan fokuskan pada yang bersifat sistemik ya, yaitu sistemik lupus erythematosus ataupun lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome dan sistemik sklerosis ataupun skleroderma. Walaupun masih banyak penyakit autoimun lain yang bersifat lokal ataupun sistemik, cuma nanti saya akan batasi pada case report kami pada 4 penyakit ini yaitu SLE, RA, Sjogren syndrome dan sistemik sklerosis. Pendalaman stem cell. Bapak Ibu sekalian, stem cell ini sesungguhnya bukan sesuatu barang yang baru gitu ya. Kenapa? Karena sejak tahun 1800 stem cell ini sudah banyak dipakai nih, terutama untuk transplantasi sumsum tulang ya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian dengar ada anemia aplastik kemudian ditransplantasi sumsum tulang, maka itu menggunakan hematopoietic stem cell sesungguhnya gitu ya. Jadi dari tahun 1800-an sudah mulai muncul hematopoietic stem cell. Kemudian terus dipakai semakin berhasil hingga kemudian tahun 91 itu ada seorang ahli namanya Kaplan yang dia menemukan ternyata ada stem cell lain selain hematopoietic stem cell. Ada disebut dengan mesenchymal stem cell. Jadi mulai pemanfaatannya tidak hanya pada masalah kelainan-kelainan darah saja gitu ya. Ada kelainan-kelainan yang lain seperti pada osteoblast, osteoklas ya, cartilage misalnya pada tulang bisa loh dipakai dengan menggunakan stem cell dan itu tidak hematopoietic stem cell tapi menggunakan mesenchymal stem cell ya. Kaplan menemukan ada mesenchymal stem cell gitu. Kemudian mulai berkembang terus sampai 98 ternyata James Thomson berhasil mengisolasi embryonic stem cell ya. Jadi stem cell itu nanti ada yang adult stem cell yang dari dewasa dan ada yang embryonik gitu. Dan embryonik ini kita tahu, kalau dia embryonik berarti dia masih bisa berubah menjadi semua organ yang kita butuhkan, bahkan bisa menjadi satu individu utuh gitu ya. Maka tentu orang berlomba-lomba mendapatkan embryonik stem cell karena dengan embryonik ini berarti otomatis orang berpikir nih, saya berarti bisa dong bikin ginjal, bikin paru, bikin jantung karena dia masih bisa berubah jadi semua organ yang diinginkan gitu ya, karena bersifat embryonik. Dan ternyata James Thomson berhasil mengisolasi karena tentu embryonik stem cell tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena harus menggugurkan janin
kan nggak boleh karena dia masih di dalam kandungan gitu ya. Maka tahun 98 ternyata James Thomson berhasil mengisolasi embrio stem cell dan ini merupakan satu penemuan yang sangat luar biasa. Dan kemudian tahun 2007 terjadilah satu gebrakan luar biasa di dunia medis, di dunia sel, yaitu Prof. Yamanaka dari Jepang yang dia berhasil membuat stem cell dari adult, dari tubuh dewasa di reprogramming ya, dimanipulasi sedemikian rupa dengan lentiviral dan lain sebagainya yang kemudian dia berfungsi seperti embryonic stem cell. Jadi dia membuat dari kulit manusia, dari lemak manusia misalnya, kemudian dia diprogram ulang ya, dia bisa berfungsi seperti embrionik gitu. Ini kan satu penemuan yang sangat luar biasa sekali. Dan sejak saat itu mulailah berkembang penelitian stem cell dan mulai muncul sekretum, exosome dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sekilas tentang stem cell itu gitu ya. Tetapi kemudian Prof. Yamanaka menyadari bahwa stem cell ini harus hati-hati nih, harus dipegang oleh orang-orang yang kompeten betul gitu. Karena kalau tidak, maka akan ada banyak kejahatan-kejahatan dari stem cell. Maka dibutuhkanlah sebuah regulasi tentang stem cell dari pemerintah yang harus ketat nih. Dan ini sekarang mulai banyak nih terjadi ya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan stem cell ya. Dia menjual produk yang dia katakan stem cell, tapi sesungguhnya bukan stem cell. Ini yang harus bahaya sekali. Maka kita mesti paham stem cell yang sesungguhnya yang paling pasti yang seperti apa ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sebuah ilustrasi ketika bentuknya janin ya, ketika sperma dan ovum bertemu, maka akan muncul segumpal darah ya. Segumpal darah itu disebut dengan embryonic stem cell. Yang tadi segumpal darah itu akan bisa berubah jadi satu individu utuh gitu ya. Jadi manusia jadi bayi utuh gitu ya, namanya embryonic stem cell. Sehingga orang benar-benar mencari embryonic stem cell gitu ya. Tetapi tidak mungkin kekurangan, maka kita mencari stem cell yang dengan embryonik. Setelah sekian lama, maka sampai kepada plasenta, plasenta sudah mulai masuk ke dalam adalah stem cell gitu ya. Maka sekarang banyak dipakai plasenta karena dia lebih dekat kepada embryonic stem cell gitu. Kemudian ada lagi stem cell dari kulit, dari lemak dan lain sebagainya. Dan stem cell itu sesungguhnya adalah sebuah sel yang pada tahap awalnya dia tidak memiliki fungsi yang khusus, dia bisa memperbaiki diri sendiri, memperbanyak diri sendiri ya, dan dia bisa menjadi progenitor terbentuknya sel-sel lain. Jadi stem cell bisa berubah jadi osteoblast, stem cell jadi sel-sel Kupffer, stem cell menjadi sel-sel neuron, sel nefron, sel hepatosit dan lain sebagainya. Sehingga sangat mungkin stem cell ini bisa merubah menjadi memperbaiki satu organ yang rusak gitu. Misalnya sirosis hepatis bisa diperbaiki dengan kita menanam stem cell yang nanti diharapkan akan berubah menjadi sel-sel hepatosit misalnya, sehingga akan memperbaiki sel-sel hepatosit yang rusak dan lain sebagainya. Ini adalah konsep dasar daripada stem cell. Dan tadi saya sampaikan bahwa secara fungsinya stem cell tadi itu ada yang bersifat totipotent, dia bisa berubah jadi seluruh individu utuh bahkan menjadi plasenta gitu ya. Dia masih ketika umur 5 hari di dalam kandungan gitu ya. Kemudian pluripotent sekitar 5 mingguan ya, dia bisa embryonic stem cell yang dia bisa berubah jadi satu individu utuh tanpa plasenta gitu ya. Karena setelah lahir adult stem cell maka dia bersifat multipotent. Dia bisa berubah menjadi beberapa sel, tetapi tidak semua sel gitu ya. Misalnya osteogenesis dia akan menyebabkan jadi pembentukan tulang ya. Kondrogenesis jadi tulang rawan, myogenesis menjadi otot dan lain sebagainya. Ini adalah multipotent gitu ya. Kemudian yang unipotent hanya menjadi satu sel saja, misalnya erythroblast menjadi erythrocyte misalnya dan lain sebagainya. Ini adalah secara fungsinya. Bapak Ibu sekalian, stem cell itu sesungguhnya adalah sel yang selalu ada pada seluruh organ yang ada pada tubuh kita. Jadi otak kita punya stem cell, jantung kita punya stem cell, ginjal kita punya stem cell gitu. Dan dia fungsinya memang memperbaiki sel yang rusak. Jadi kalau ginjal kita rusak, harusnya akan segera diperbaiki oleh stem cell kita. Misalnya kulit kita, ketika teriris pisau, kenapa kulitnya bisa menutup kembali? Karena stem cell yang bekerja gitu. Jadi stem cell itu fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, maka kita lihat di sini ya, bahwa ketika baru bayi lahir itu ada banyak stem cell. Ada satu sel stem dalam 10.000 sel gitu. Ketika umur 10 tahun mulai turun, satu sel stem dalam 100.000 sel. Umur 30 tahun hanya satu sel stem dalam 250.000 sel. Hingga kemudian di atas 50 tahun hanya ada satu sel stem dalam 2 juta sel. Gitu. Jadi semakin lama semakin menurun jumlah maupun kualitas dari stem cell tadi.
Kenapa dia bisa menurun? Karena yang pertama faktor lingkungan. Jadi polusi, radiasi, makanan yang tidak sehat ini akan menurunkan jumlah maupun kualitas dari stem cell. Gangguan hormonal, ya, stres itu juga akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas daripada stem cell. Kemudian umur, semakin tua maka semakin menurun juga kualitas maupun kuantitasnya gitu ya. Maka semakin lama semakin turun lama-lama terjadi kematian gitu ya. Penggunaan yang berlebihan, olahraga yang ekstrim itu pun juga akan menurunkan kualitas maupun kuantitas stem cell sehingga beberapa olahragawan yang ekstrim itu akan lebih cepat tua dan lebih cepat terjadi kelemahan pada beberapa organ tubuhnya karena terjadi kematian stem cell yang cukup banyak. Genetika, ada orang yang memiliki genetik stem cell-nya banyak, ada yang genetiknya stem cell-nya sedikit. Maka ada orang yang berumur panjang, ada orang yang berumur pendek ya. Ada satu desa di daerah Yaman ya yang dia memiliki penduduk yang hampir rata-rata di atas 100 tahun. Ternyata ketika dicek memang jadi memiliki genetik yang stem cell-nya banyak-banyak gitu. Eh, Apalagi didukung dengan faktor lingkungan yang mendukung ya, makanannya baik, kualitas hidupnya baik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian karena stem cell ini sangat penting dalam tubuh kita, maka muncullah sebuah keilmuan yang disebut dengan regeneratif medicine. Apa itu regeneratif medicine? Adalah sebuah interdisiplin keilmuan yang dia berusaha mengaktifasi stem cell endogen dalam tubuh kita, ya, atau menambahkan stem cell dari luar dalam rangka untuk memperbaiki stem cell secara keseluruhan dalam tubuh kita. Ini namanya regeneratif medicine gitu. Jadi bisa mengaktifasi ataupun bisa menambahkan stem cell dari luar. Kemudian muncullah terapi stem cell. Jadi terapi stem cell itu artinya adalah terapi yang fungsinya untuk meregenerasi jaringan tubuh kita yang rusak dengan cara menambahkan stem cell dari luar tubuh kita gitu ya. Dia bisa dia bisa bersifat autologus ataupun allogenik. Autologus artinya mengambil dari tubuh kita, misalnya darah kita diambil kemudian diolah jadi stem cell dimasukkan lagi gitu ya. Atau allogenik memasukkan stem cell yang sudah jadi gitu ya. Ini sudah banyak sekali dilakukan saat ini gitu. Kemudian ada juga kemudian mulailah muncul produk-produk metabolit dari stem cell, ada sekretum, ada exosum dan lain sebagainya. Kemudian mulailah muncul ada sel terapi dan ada yang free cell terapi. Jadi menggunakan stem cell atau yang free stem cell. Jadi dia menggunakan produk metabolitnya saja gitu. Ada sekretum, exosum dan lain sebagainya. Tentu ini memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Misalnya kalau yang stem cell ini jelas dia efektivitasnya lebih lebih valid. Kemudian dosisnya lebih fix ya. Kemudian eh, keilmuan untuk ininya juga lebih lebih banyak, penelitiannya lebih banyak menggunakan sel gitu. Sebenarnya yang menggunakan produk metabolit yang seperti sekretum, dia memang tidak fix untuk dosisnya, tetapi jelas dia lebih murah, kemudian dia lebih mudah cara pemberiannya, lebih mudah cara pembawaannya ya, dan lain sebagainya. Maka tentu ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentu kita harus menganalisis kapan kita menggunakan sel dan kapan kita menggunakan sekretum gitu. Nanti akan ada analisis begitu ya. Baik teman-teman sekalian, jadi stem cell itu ketika kita mengkultur sel, maka sel tadi akan tumbuh menjadi bermiliar-miliar sel gitu ya. Ketika dia tumbuh, maka dia akan mengeluarkan cairan yang disebut dengan sekretum yang berisi semua makanan sel. Ada growth factor, sitokin, kemokin, ya, exosum dan lain sebagainya. Yang kemudian ini berfungsi sebagai perefek sistemik gitu. Jadi selnya tadi akan berfungsi berdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan, sementara sekretumnya ini dalam tubuh akan berfungsi sebagai efek sistemik, anti radang, anti apoptosis dan lain sebagainya. Maka kalau kita ibaratkan sebuah mangkok bakso, satu mangkok bakso gitu ya, maka baksonya adalah sel stem, kuahnya adalah sekretum, ah, kemudian di dalam sekretum banyak sekali bumbu-bumbunya, ada growth factor, sitokin, kemokin, dan ada exosum gitu. Jadi terbayang ya, ada stem cell, ada sekretumnya, cairannya, dan ada exosum adalah bagian daripada sekretum yang ada pada sekretumnya itu gitu ya, ada bumbu-bumbunya, ada growth factor, sitokin, kemokin, dan lain sebagainya. Baik, dan ternyata di dalam laboratorium kita bisa membuat produk stem cell ataupun sekretum yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Misalnya kalau stem cell dimasukkan dalam tubuh kita sedang dalam kondisi inflamasi. Tentu sekretum yang diproduksi itu sesuai dengan inflamasi gitu. Maka ketika di laboratorium kita bisa kok memanipulasi itu. Misalnya kita bikin, saya pengen nih FEGF, IGF, dan HGF-nya yang banyak.
Bagaimana caranya ya? Oh, dengan hipoksia. Jadi ketika mengkultur, kita masukkan chambernya itu kita kondisikan hipoksia ya. Biasanya sekitar 2% gitu ya. Kemudian kalau kita pengen inflamatori gitu, oh kita bisa kok masukkan TNF alpha pada plate misalnya, supaya dia dalam kondisi inflamasi. Maka sekretum growth factor yang muncul akan berbeda gitu. Atau menggunakan 3D culturing, ini juga nanti akan memunculkan growth factor yang berbeda juga gitu. Baik, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kita sekarang masuk kepada bagaimana sih mekanisme stem cell ataupun produk metaboliknya ini bisa bekerja untuk mengatasi berbagai penyakit gitu ya, terutama pada penyakit autoimun nih. Nah, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa autoimun itu kuncinya adalah pada sel T dan sel B. Kemudian karena dia yang akan nanti bersifat autotoksik gitu ya. Kemudian yang kedua ada pada antigen presenting cell yang menghubungkan antara innate dengan adaptif. Apa itu? Pada dendritic cell dan natural killer cell. Dua itu yang akan menghubungkan innate dan adaptif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pada T regulator yang dia bisa menyeimbangkan. Jadi hanya ada tiga itu sebetulnya. Bagaimana sel T dan sel B-nya dihambat, bagaimana dendritic cell dan NK cell-nya juga dihambat, dan bagaimana T regulatornya ditingkatkan gitu. Jadi tiga itu prinsipnya sebetulnya. Oke. Nah, kemudian saya coba ringkas dalam jurnal saya yang sudah publikasi, silakan nanti bisa dibaca lebih lengkapnya. Jadi ada mekanisme bagaimana sekretum bisa bermanfaat pada penyakit autoimun gitu ya. Yang pertama, sekretum ternyata mengandung berbagai growth factor, terutama 4 growth factor utama nih. Ada hepatocyte growth factor, ada vascular endothelial growth factor, ada insulin-like growth factor, dan ada stromal derived factor. Ini 4 ini yang paling penting pada autoimun gitu ya. Karena dia bisa menurunkan proliferasi sel T dan sel B. Dia bisa menghambat diferensiasi sel T dan sel B. Dan otomatis dia akan mengurangi produksi sel T dan sel B. Gitu. Karena dia bersifat autotoksik. Ya. Kemudian dia bisa meningkatkan T regulator. Dan bisa menghambat NK sel dan dendritic cell. Dan kemudian dia bisa mengaktifasi stem cell endogen melalui exosome ya. Kemudian stem cell dalam tubuh kita menjadi aktif kembali. Maka ini tentu akan merepair tubuh kita yang rusak gitu. Maka ini adalah bagaimana sekretum bisa berefek pada penyakit autoimun karena proses seperti ini gitu ya. Dan pada penyakit autoimun ini sesungguhnya ada dua mekanisme cara pemberiannya. Yang pertama menggunakan teknik myoablasi dan yang kedua adalah menggunakan non myoablasi. Myoablasi artinya ketika tubuh kita sudah banyak autotoxic antibodinya, maka akan dibom dengan kemoterapi dosis ekstrim gitu ya. Dibom dulu sampai sel imunnya mati semua, kemudian di-reset ulang dengan memasukkan hematopoietic stem cell, namanya myoablasi. Ini banyak dilakukan di luar negeri, terutama di Belanda ya, untuk pasien dengan skleroderma dan lain sebagainya. Kemudian itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia karena resikonya besar. Maka muncullah teknik menggunakan mesenchymal stem cell dengan memasukkan langsung intravena ataupun intramuskuler. Harapnya dia akan memiliki efek sistemik, dia akan bersifat imunomodulasi dan lain sebagainya. Jadi tanpa melalui proses myoablasi. Baik, saya akan sampaikan satu kasus. Ada 4 kasus ya. Kasus yang pertama, wanita 20 tahun dengan polymyositis. Polymyositis adalah autoimun yang menyerang pada otot gitu ya. Pasien ini adalah seorang mahasiswi yang dia sangat aktif sekali bergerak, tapi kemudian tiba-tiba terjadi kelumpuhan total pada seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena terjadi muscle weakness yang sangat ekstrim, jadi ada kelemahan otot yang sangat ekstrim sehingga tidak bisa bergerak sama sekali, tiba-tiba. Ini adalah ciri khas daripada polymyositis ataupun myositis yang lain gitu ya. Dan kemudian kita coba lakukan pendekatan diagnostis dan tegaklah polymyositis dengan menggunakan biopsi pada kulitnya gitu. Maka masuk kriteria polymyositis. Kita berikan obat-obatan sesuai dengan guideline yang ada dengan menggunakan imunosupresan, steroid ya. Tetapi dengan dosis maksimal dengan sudah kita ganti dengan berbagai macam imunosupresan tapi tidak respon dengan baik. Kita lihat waktu dari mulai dia bisa menggerakkan semua kaki saja, tangan semuanya lumpuh total semua. Semua kaki bisa digerakkan. Kemudian kita coba berikan berbagai imunosupresan tidak respon dengan baik. Kita coba berikan sekretum sel punca mesenchymal. Kita lihat. Pemberian ketiga dia sudah disebut dan kemudian menggerakkan semua kaki lebih tinggi lagi. Kemudian bila sekretum yang kenal dia sudah bisa mulai mengatakan kita lihat di sebelah. Kemudian terus kami lakukan maintenance dose karena ada initial dose yang kali sekali dan kemudian ada maintenance dose. Dengan maintenance dose sebetulnya 11 kali sudah mulai bisa belajar berdiri sendiri.
dan kemudian setelah diberikan 3 bulan itu sudah bisa berjalan juga, dan kemarin baru kontrol hasilnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah salah satu case report kami tentang poliomielitis pada seorang wanita usia muda. Teman-teman sekalian, ada sebuah kelainan memang yang disebut dengan polymyositis ya, ataupun miopati gitu ya. Ada polymyositis, ada dermatomyositis, ada myositis overlap ya, ada juvenile myositis, ada inclusion body myositis ya, ada necrotizing autoimmune myositis dan lain sebagainya. Dan ciri khasnya adalah hanya muscle weakness yang tiba-tiba terjadi kelemahan otot. Dan ini saat ini kami sudah menangani sekitar 4 myositis dan semuanya membaik dengan menggunakan secretum sel punya mesenchymal. Dan kita akan coba nanti ke clinical trial ya, karena ini belum kami lakukan clinical trial. Ciri khasnya adalah misalnya adalah kesulitan naik tangga, kesulitan berjalan, berdiri ya, menggerakkan leher ya, kemudian mengangkat tangan, mengangkat beban dan lain sebagainya, kemudian ada nyeri pada otot gitu. Ini adalah ciri khas daripada myositis. Dan secara guideline dari Euler akhir tahun 2017 sudah tegak tadi myositis ya, terutama polymyositis karena ada inclusion body myositis, ada juvenile, ada necrotizing dan lain sebagainya. Dan manajemennya tentu hanya menggunakan steroid dan imunosupresan karena hampir semua autoimun terapinya adalah steroid dan imunosupresan ya. Tetapi pada kasus-kasus kami ini memang tidak respon dengan baik sehingga diperlukan adjuvant treatment dengan menggunakan secretum sel punca skin. Bagaimana sih stem cell ini bisa bermanfaat buat tubuh kita? Jadi teman-teman sekalian, ketika kita menyuntikkan stem cell dalam tubuh kita, maka sesungguhnya ada 3 proses yang terjadi pada tubuh kita. Yang pertama adalah homing, yang kedua paraffin effect, yang ketiga adalah imunomodulasi. Apa itu homing? Homing adalah sel yang kita masukkan dalam tubuh kita, maka sel tadi akan menempel pada tempat yang ada peradangan di situ gitu. Maka dia akan nempel kemana-mana, bahkan dalam 24 jam pertama sel tadi akan hilang dalam badan karena sudah menempel semua gitu. Ini yang menyebabkan jadi kesulitan. Ketika kita akan mengobati ginjal misalnya, kita suntikan intravena lewat lengan misalnya. Dan orang itu sedang memiliki infeksi saluran pernafasan ISPA gitu. Maka tentu sel tadi yang disuntikan lewat tangan akan banyak menempel di paru dibandingkan di ginjal. Padahal tujuan utama kita kan ginjal gitu ya. Maka ini yang menjadi kesulitan ketika kita menyuntikkan stem cell intravena karena ada proses homing. Dia akan menempel pada semua tempat yang memang ada peradangan akut di situ gitu. Maka sekarang karena sulit menggunakan intravena, banyak ahli yang kemudian menggunakan kateterisasi untuk sampai kepada organ yang dituju gitu ya. Maka misalnya kepada pasien dengan diabetes, kita menyuntikkan di kaput pankreas. Maka kita menggunakan kateterisasi sampai ke arteri pankreatoduodenal superior, kemudian disuntikkan di situ karena biar tidak nempel di mana-mana gitu. Itulah yang disebut dengan homing gitu ya. Kemudian setelah homing, maka sel tadi akan mengeluarkan sekretum. Dan ini berfungsi sebagai paracrine effect. Kenapa? Karena di dalam sekretum ini memiliki mengandung banyak sekali growth factor, sitokin, kemokin, exosom dan lain sebagainya. Yang dia memiliki fungsi yang sangat banyak. Ya, lihat ada imunomodulasi, dia menyeimbangkan sistem imun dengan TLR1 dan TLR2. Kemudian dia anti-inflamasi, dia bersifat anti-apoptosis, terutama sel-sel endotel. Ya, dia bisa bersifat neoangiogenesis, ya. Kemudian tissue regeneration dan anti-fibrosis. Ini adalah fungsi daripada sekretum. Jadi sangat banyak fungsinya. Bahkan dikatakan sekretum juga berfungsi seperti antibiotik, antimikrobial effect, ya. Dan lain sebagainya. Maka ini menjadi logis kenapa ketika menyuntikkan sekretum, maka terjadi efek sistemik yang sangat banyak karena seperti ini prosesnya gitu ya. Antifibrosis sehingga semua penyakit yang mekanisme dasarnya fibrosis bisa ditangani. Skleroderma misalnya, anti-aging misalnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di dalam sekretum ada extracellular vesicle yang dia mengandung exosome yang berfungsi cell to cell communication. Jadi exosome inilah yang berfungsi berkomunikasi dengan stem cell endogen agar dia aktif kembali. Maka inilah peran daripada exosome. Selain cell to cell communication, dia juga berfungsi antioksidan yang sangat kuat, ya, anti-apoptosis dan lain sebagainya. Maka kenapa orang lebih memilih exosome? Karena dia bisa mengaktifasi stem cell endogen misalnya dan lain sebagainya. Oke. Kasus yang kedua, ini adalah kasus seorang wanita ya dengan nefritis lupus ya. Nefritis lupus ini adalah lupus yang menyerang ginjal yang kasus kedua ini dengan Sjögren syndrome, Jadi Sjögren syndrome ini adalah
penyakit autoimun yang menyerang pada kelenjar eksokrin, pada kelenjar air mata, kelenjar ludah, kelenjar keringat, sehingga yang muncul adalah kekeringan pada semua kelenjar tubuh kita itu gitu ya. Sehingga kering di mata, kering di mulut, kering di kulit, kering di vagina, apalagi ditambah dengan fatigue yang sangat luar biasa, nyeri yang sangat luar biasa, makanya dengan Sjögren syndrome. Dan pasien ini sudah kami berikan obat-obat konvensional sesuai dengan guideline, ternyata tidak berefek secara maksimal. Maka kita coba berikan dengan sekretum sel penyama mesenchymal dan hasilnya sangat luar biasa. Dan ini sudah masuk dalam clinical trial kami. Kita sudah melakukan clinical trial dengan RCT double blind dan hasilnya memang sangat bagus sekali. Ini adalah contoh case reportnya seorang wanita yang selalu mondok karena nyeri yang sangat luar biasa. Nyerinya sampai dengan fase 8, fase 9, fase 10 karena sangat nyeri dan bahkan tidak respon dengan morfin gitu ya. Kita coba berikan sekrum sel penyama mesenchymal selama 6 kali dan sekarang sudah bisa bekerja sebagai peneliti dengan baik dan sudah bisa sembuh. Dan sekarang ini sudah tidak minum obat imunosupresif sama sekali, hasilnya hanya memberikan sekat selama 13 kali secara rutin gitu. Jadi Sjögren syndrome adalah penyakit yang ditandai dengan kekeringan pada mata, kekeringan pada mulut, kekeringan pada kulit, ya, kemudian kekeringan pada vagina, kemudian karena saking keringnya dia nggak bisa nelen makanan pada mulut, ya, giginya keropos semua, kemudian matanya sampai dengan mengalami kebutaan pada mata dan lain sebagainya. Dan tata laksananya sama, menggunakan steroid dan menggunakan beberapa imunosupresan dan beberapa terapi non farmakologis tentunya ya. Kita lihat di sini pakai steroid, pakai imunosupresan ya, bahkan pakai biologic agent kalau memang tidak respon dengan baik, dan pada pasien ini sudah kami lakukan semuanya. Jadi kalau tidak respon dengan baik, maka kami mencoba memberikan adjuvant treatment dengan menggunakan sekretum mesenchymal stem cell. Banyak jurnal yang sudah meneliti tentang ini. Ini ada review tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pemberian stem cell ternyata akan bisa menurunkan infiltrasi limfosit pada kelenjar eksokrin yang ada pada mulut dan pada mata gitu. Ya, ini sudah publis juga. Kemudian jurnal yang berikutnya adalah seorang pasien dengan Sjögren disuntikan stem cell dengan adipose tissue ya, stem cell, jadi diambil dari sel lemak ya, kemudian dibikin stem cellnya, kemudian disuntikan pada kelenjar air mata ya, dan ternyata terjadi perbaikan yang sangat signifikan, bahkan terjadi serbukan limfosit yang ada pada kelenjar air mata tersebut gitu. Kemudian jurnal yang sebelah adalah Sjögren syndrome dengan kelainan pada paru, pada interstitial lung disease, dan ternyata dia membaik dengan penyuntikan stem cell melalui perbaikan pada interleukin 17. Ini adalah clinical trial kami yang ada di Surakarta, menggunakan sekretum pada pasien dengan Sjögren syndrome, clinical trial RCT double blind, dan hasilnya sangat baik. Ternyata terjadi perbaikan aktivitas penyakit yang sangat signifikan dibandingkan dengan kontrol. Kasus yang ketiga adalah pasien dengan nefritis lupus. Ini adalah kasus yang sangat banyak terjadi pada pasien dengan lupus karena komplikasi yang paling banyak yang pada ginjal ya. Terjadi gagal ginjal ya, terjadi pembengkakan seluruh tubuh, dan pada pasien ini terjadi proteinuria yang masif, jadi proteinnya bocor lewat ginjal, bahkan sampai albumina sangat rendah. Dengan diberikan obat-obatan konvensional tidak respon baik gitu ya. Pembengkakan sampai tidak bisa jalan ya karena saking bengkaknya. Beratnya sampai dengan hampir 140 kilo ya karena saking bengkaknya, dan tidak respon dengan obat konvensional. Dan setelah kita terapi 6 kali pemberian sekretum sel penyama mesenchymal, kita lihat ini sekarang sudah baik, sudah menikah ya, sudah menikah, dan sekarang proses untuk pemberian. Ini adalah tata laksana nefritis lupus sudah kami berikan semua dengan induksi, fase induksi dan fase maintenance gitu ya. Induksi dengan push steroid, bahkan dengan steroid dosis sangat tinggi dengan 1 gram per hari ya, ditambah dengan obat-obatan imunosupresan dengan dosis yang maksimal, tetap tidak respon, maka kami coba berikan dengan adjuvant treatment dengan sekretum, ternyata hasilnya sangat bagus sekali. Di beberapa jurnal review yang menyatakan keberhasilan banyak penelitian yang menggunakan stem cell pada pasien tersebut, dan itu memang sangat baik sekali. Ini adalah publikasi kami pada saat dulu disertasi S3, pemberian sekretum pada mencit, dan ada 10 parameter yang kami periksa, ternyata sangat baik ya. Ini kerjasama kami dengan teman sejawat dari Opjin ya,
dengan membuat lupus pada mencit dan kemudian dibikin hamil mencitnya dan kemudian dilihat plasentanya setelah diberikan sekretun terjadi perbaikan pada plasentanya. Artinya bahwa pasien lupus yang hamil sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi karena sudah bisa disiapkan jaminannya dengan memperbaiki plasenta dengan sekretun gitu ya. Ini penelitian kami yang baru saja publikasi di Q1 yaitu pemberian sekretum sel penyerang mesenkimal pada nefritis lupus pada pasiennya clinical trial RCT double blind dan hasilnya sangat baik sekali pada aktivitas penyakit dan beberapa parameter laboratorium yang lain. Kasus yang keempat, kasus yang terakhir adalah pasien dengan skleroderma. Teman-teman sekalian mungkin sudah paham bahwa kalau kita ketemu dengan pasien skleroderma itu kita hopeless ya, mau diapain lagi gitu kan. Autoimun yang menyerang jaringan ikat sehingga terjadi kekakuan pada semua tubuh kita. Bahkan terjadi kekakuan pada paru, terjadi interstitial lung disease. Dan ini yang sering menimbulkan kematian pada pasien dengan skleroderma. Sudah diberikan berbagai macam pengobatan tetapi tidak respon dengan baik gitu ya. Dan pemberian sekretum sangat memperbaiki kondisi baik penampakan kulitnya ataupun kondisi badan yang lain. Baik teman-teman sekalian, ini beberapa 3 penelitian yang di luar negeri, Astis dan Scott, penelitian besar untuk skleroderma dengan pemberian stem cell dan hasilnya memang sangat bagus sekali. Dan saat ini di penyakit dalam sedang menyusun standar layanan. Ada 16 penyakit yang kami ajukan ke Kemenkes untuk ditetapkan sebagai standar layanan sehingga kalau ini sudah dikeluarkan maka tentu penelitian berbasis lain sudah berubah menjadi pelayanan terapi yang murni sehingga sudah tidak perlu penelitian lagi, kita sudah bisa memberikan stem cell ataupun produknya sebagai layanan terapi murni tanpa melalui penelitian. Dan salah satu syarat dari Permenkes yang mesti dimiliki oleh seorang dokter untuk menjalankan praktek stem cell adalah memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu didapatkan dari kolegium masing-masing. Dan kolegium akan mengeluarkan kompetensi. Kemarin pembicaraan dengan Reza Silindo adalah harus sudah mengikuti pelatihan dasar. Pelatihan dasar yang dikerjakan oleh Reza Silindo. Reza Silindo adalah sebuah organisasi yang menaungi stem cell di seluruh Indonesia. Dan kebetulan pelatihan dasar ini akan kami lakukan di Solo sekitar bulan Oktober ya, di workshop 3. Nanti akan ada pelatihan dasar stem cell dan turunannya yang nanti akan mendapatkan sertifikat untuk mengurus kompetensi di kolegium masing-masing. Maka silakan kami mengundang teman sekalian untuk datang ke Solo pada Oktober ya. Bisa dibuka di websitenya Rheumatologi ya, www.rheumatologisolo.com. Silakan nanti dilihat di situ untuk mengikuti pelatihan dasar stem cell dan turunannya di Surakarta. Dan bisa kita bilang bahwa belum ada terapi definitif untuk penyakit rematik autoimmune disease dan stem cell maupun produk metaboliknya merupakan salah satu harapan terapi dan itu masih dibutuhkan banyak sekali penelitian-penelitian untuk menjadikan stem cell memiliki evidence base yang cukup sehingga bisa dimasukkan dalam sebuah guideline penelitian. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Ini Abdul Rafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Arif atas paparannya yang sangat mencerahkan ya. Menurut saya sangat membuka wawasan kita, terutama bahwa ada beberapa indikasi klinis yang sudah bisa dibaca baik dari prinsip tata laksananya dan juga baik secara klinis dan juga secara ilmiah. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses paper-paper yang tadi sudah diinfokan oleh Dr. Arif. Baik, sambil kita melakukan Q&A sebentar karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin untuk pertanyaan pertama, jadi saya izin membacakan ya dok. Pertanyaan pertama, selamat pagi dokter. Apakah autoimun pasti selalu ada karena genetik? Kemudian, mengapa akhir-akhir ini banyak orang tiba-tiba memiliki penyakit autoimun di usia 30 tahun? Mungkin itu dulu dok pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang secara teori yang masih dipegang sampai dengan saat ini bahwa autoimun itu selalu diawali dengan kelainan genetik gitu ya. Dan kelainan genetik kan memang sampai sekarang kita masih sulit untuk mengenali kecuali memang sudah ada pemeriksaan genetik sekarang ini. Tetapi kalau saya sih tidak terlalu menyarankan karena memang harganya mahal dan kita seperti mencari-cari penyakit gitu ya. Maka genetik ini memang merupakan pemicu faktor yang paling utama gitu.
Tetapi kemudian teori ini berkembang menjadi adanya epigenetik. Epigenetik adalah satu kelainan genetik yang terjadi karena pencetus dari faktor lingkungan yang sangat banyak. Jadi orang yang tadinya mungkin tidak punya genetik bisa menjadi punya genetik karena ada epigenetik ini, yaitu adanya polusi, radiasi, makanan yang tidak sehat, serta yang berkebanyakan akan bisa berubah menjadi epigenetik sehingga terjadi kelainan-kelainan autoimun gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saat ini banyak sekali faktor pencetus yang muncul di sekitar kita gitu. Ada polusi, ada radiasi, makanan yang tidak sehat ya. Stres terutama ini merupakan pemicu yang paling utama memunculkan autoimun gitu ya. Dan yang terakhir adalah berbagai macam infeksi virus. Ini juga sangat memicu munculnya autoimun. Karena dari infeksi virus ini beberapa virus ternyata memiliki molekular mimikri dengan autoimun gitu ya. Sehingga terjadi mencetuskan autoimun gitu yang tadinya tidak tercetus, tadinya tidak bermanifest, kemudian dia bermanifest gitu karena salah satu karena faktor virus. Dan memang disinyalir SARS-CoV-2 merupakan virus yang sangat kuat mencetuskan autoimun gitu. Jadi mencetuskan genetik autoimun yang tadinya silent, kemudian dia bisa bermanifest gitu ya. Dan ini sudah banyak sekali jurnalnya. Saya pertama kali baca jurnal itu di Mei 2020 dari Jepang. Laporan dari Jepang itu ternyata menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memang sangat kuat mencetuskan autoimun. Kemudian di Italia pada waktu itu ya. Dan lain sebagainya mulai muncul banyak sekali jurnal-jurnal yang diteliti bahwa ternyata COVID-19 ini memang memunculkan banyak autoimun. Dan kemudian ada dalam tanda kutip kecurigaan. Jangan-jangan vaksin itu juga bisa memunculkan. Ini juga masih mulai diteliti terus ya, apakah ini betul atau tidak gitu ya. Sehingga sekarang mulai banyak muncul penyakit autoimun di usia 30. Bahkan kurang dari itu ya, pada usia-usia anak-anak pun juga banyak sekarang mulai muncul autoimun. Jadi tidak harus di usia 30. Karena autoimunnya akan menyerang semua umur dari mulai umur anak kecil sampai dengan dewasa tua gitu ya. Ada anak kecil yang disebut dengan juvenile arthritis yang nanti ketika dewasa berubah menjadi lupus, berubah menjadi RA dan lain sebagainya. Jadi itu karena faktor-faktor lingkungan seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Arif atas pertanyaannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga sudah jelas ya. Saya akan coba masuk ke pertanyaan berikutnya ya dok. Izin. Pertanyaan kedua adalah selamat pagi dok. Bagaimana cara memastikan keamanan penggunaan sekretom khususnya bagi pasien autoimun yang rentan mengalami flare up atau efek samping imunologis? Apakah sudah ada data panjang di Indonesia mengenai efek keamanan sekretom pada pasien diabetes atau autoimun? Ya, baik. Jadi memang kalau kita bertanya tentang side effect daripada sekretum, memang itu dibutuhkan sebuah penelitian yang cukup valid gitu ya. Karena kita sekarang ini masih dalam posisi translational study, jadi masih dari hewan kemudian ke manusia gitu. Jadi kita belum masuk pada tahapan-tahapan fase gitu ya. Jadi kita masih kalau ditanya apa efek sampingnya, kami masih mengatakan belum tahu efek sampingnya gitu. Tetapi dari data yang ada memang ketika semua penelitian yang kami lakukan selalu kami libatkan sampai dengan hari ke-90 gitu ya. Karena memang secara kaidah penelitian memang hari ke-90 itu akan melihat apakah ada side effect atau tidak gitu. Maka selama ini tidak pernah ada side effect, efek samping daripada pemberian sekretum ini gitu. Bahkan sampai dengan 1,5 tahun, 2 tahun pun ada yang kami berikan memang tidak ada efek samping yang muncul dan tidak pernah ada laporan sehingga kami tidak bisa mengatakan apakah ada efek samping atau tidak gitu ya. Tetapi kita mesti lihat bahwa efek samping itu terjadi karena beberapa hal, bukan karena produknya, tapi karena beberapa hal gitu. Yang pertama misalnya proses pembuatan. Ketika proses pembuatan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah CPOB, GMP, tidak terstandar pabrik yang membuat, maka tentu perlu diragukan gitu. Karena saat ini ada banyak produk stem cell sekretum yang beredar itu yang masih ada zat-zat pengawetnya, seperti misalnya phenolride yang berwarna merah misalnya, itu akan menyebabkan jadi bahaya gitu karena phenolride adalah satu zat yang tidak bisa dimetabolisasi dalam tubuh kita gitu ya, maka tidak boleh digunakan gitu misalnya. Kemudian proses pemasukannya ketika menginjeksikan ada infeksi dan lain sebagainya kan akan ada efek samping. Proses pembuatannya menggunakan antibiotik, menggunakan zat-zat lain ini akan memicu reaksi alergi misalnya. Maka ini proses ini akan menimbulkan efek samping. Tapi kalau pembuatan sesuai dengan standar, maka tentu akan sangat minimal efek sampingnya gitu ya. Maka kami sarankan memang memakai stem cell ataupun produknya itu harus dibuat oleh perusahaan yang memang terstandar oleh Badan POM, CPOB ataupun GMP dan memiliki izin ini dan ini sangat penting sekali buat kita gitu. Jadi saat ini memang tidak ada efek samping. Nah, ketika kita masukkan apakah ada reaksi alergi apa tidak kira-kira? Bapak sekalian perlu kita pahami.
Kalau kita menggunakan hematopoietic stem cell, maka akan besar reaksi alerginya. Tapi kalau menggunakan mesenchymal akan sangat minimal. Kenapa? Karena mesenchymal stem cell ini dia tidak mempresentasikan HLA-DR1 dan minimal HLA-DR2, sehingga dia sangat bersifat hipoimunogenik, sangat hipoalergenik sekali gitu. Sehingga sampai dengan sekarang tidak ada laporan yang mengatakan dengan diberikan mesenchymal stem cell terjadi reaksi alergi, nggak ada gitu. Tapi dengan catatan dibuat di pabrik yang terstandar gitu ya, karena kalau tidak, jangan-jangan ada zat-zat yang ditambahkan itu akan menjadi masalah gitu. Ya, saya kira itu Pak Dimas. Baik, terima kasih dok atas pencerahannya. Ya, jadi memang kita harus berobat untuk pertama ke dokter yang atau ke rumah sakit yang memang kompeten, dan kedua dan mempunyai produk yang teruji gitu ya dok ya. Nah, untuk Ya, pengobatan ini. standar. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ini berhubungan dengan aspek tersebut dok. Baik, apakah perlu disetujui BPOM, kemudian bagaimana penyediaan dan lain sebagainya. Jika banyak rekan-rekan Bapak Ibu dokter yang tertarik, mungkin nanti bisa bergabung dengan workshop Kerja Selindo ya dok ya, untuk Ya, ya, mendapatkan kompetensi dan mendapatkan dasar. training yang mumpuni dari para pakar. Ya, Mungkin Bapak Ibu dokter bisa bergabung ya. ya. Kemudian izin dok, ini mungkin ada sedikit lagi, kita ada beberapa pertanyaan dok. Mungkin kita jawab yang ada beberapa yang teknis, kita coba jawab yang mungkin kira-kira lebih umum ya dok ya. Izin, ini pertanyaan Ya. selanjutnya adalah paparan yang menarik. Jadi pertanyaan ini menanyakan mengenai apakah pemberian sekretom MSC juga dapat menangani respon imun seperti hipersensitivitas dan alergi, dan bila iya apakah pemberiannya mirip dengan autoimun gitu dok. Iya, ya, ya. Secara teori dia akan bisa untuk mengatasi hipersensitivitas gitu ya, karena memang sifat imunomodulasi sangat kuat sekali karena ada kandungan hepatosit growth factor, kemudian vascular endothelial growth factor, insulin growth factor, dan stromal derived factor. Empat ini yang dicintai memang sangat bersifat imunomodulasi sekali. Jadi akan bisa, dan konsepnya kurang lebih bersama dengan konsep yang ada pada autoimun gitu. Maka tetapi memang saya mengatakan dibutuhkan penelitian yang valid gitu kan. Karena saya memang tidak berani mengatakan bisa tanpa penelitian. Secara teori ya, tapi penelitian memang harus dilakukan gitu ya. Kalau pada autoimun memang kami sudah melakukan clinical trial, dan kemudian kita sudah coba analisis bahwa level of evidence base-nya itu memang sudah sangat tinggi untuk autoimun, sehingga kami berani mengatakan bisa, dan kami juga berani ajukan ke Kemenkes sebagai standar layanan karena memang level of evidence memang cukup tinggi untuk autoimun gitu ya. Tapi untuk hipersensitivitas mesti kita lacak kembali dan kita harus pelajari lagi, kita analisa lagi. Tapi secara prinsip dia akan sama dengan konsep yang ada pada autoimun. Saya kira itu, Pak. Ya, baik, terima kasih dok atas pencerahannya. Ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin kita akan coba tambahkan sedikit lagi, ya mungkin kita extend sampai 5 menit lagi. Kita coba dengan pertanyaan yang mungkin tidak terlalu berat ya dok, karena banyak sekali pertanyaan yang teknis. Mungkin izin kalau di webinar ini tidak rampung, mungkin nanti kita akan tuliskan, nanti kita akan share ke Dr. Arif, mungkin beliau akan menjawab di lain sesi, nanti kami akan bantu infokan pertanyaan tersebut. Baik, mungkin yang terakhir dok untuk sesi pertama ini, jadi ini banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan seperti apakah sekretom itu harus disetujui BPOM, kemudian bagaimana orang-orang mengetahui tempat penyedia produk terapi yang tadi dokter sudah menyampaikan bagus sekali hasil studinya, namun beberapa rekan-rekan di sejawat ini sepertinya menanyakan di mana kita bisa melakukannya, dan kalau misalkan produsen yang seperti apa yang bisa digunakan untuk terapi-terapi tersebut gitu dok. Karena kan memang kalau di kolom ini pun juga dijelaskan ada yang diperoleh dari hewan gitu dok. Mohon nanti pencerahannya begitu dok. Baik. Baik, terima kasih Pak Dimas. Jadi memang stem cell dan produk metaboliknya ini sesuai dengan Permenkes nomor 32 tahun 2018, karena itu yang masih kita pakai sampai dengan sekarang ya. Walaupun sekarang akan muncul Permenkes yang terbaru 2025 yang masih digodok, sebentar lagi akan muncul mungkin ya. Itu kita mengacu bahwa untuk layanan stem cell ini ada dua macam. Ada layanan terapi murni, ada penelitian berbasis layanan gitu ya.
Layanan yang murni ini syaratnya adalah harus sudah memiliki standar layanan yang ditetapkan oleh Kemenkes. Saat ini yang sudah memiliki baru ortopedi saja. Yang lain belum memiliki standar layanan sehingga masih dalam rangka penelitian berbasis layanan gitu ya. Nah, kalau untuk penelitian berbasis layanan ini ada beberapa syarat. Yang pertama, harus dikerjakan di rumah sakit yang ditunjuk. Ada sekitar 16 rumah sakit yang ditunjuk, termasuk rumah sakit Muwardi di Solo sudah ditunjuk ya, atau rumah sakit lain ataupun klinik utama yang lain yang mau melakukan pelayanan boleh asalkan melakukan pengampuan kepada rumah sakit yang ditunjuk gitu. Kalau memang teman sejawat ada yang ingin melakukan pelayanan, ingin diampu, silakan ke rumah sakit Muwardi pun juga bisa. Gitu. Nanti mengajukan surat ke Muwardi, nanti akan bisa diampu oleh rumah sakit Muwardi. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh dokter yang kompeten. Dokter yang kompeten ini artinya dia memiliki kompetensi. Kompetensi didapatkan dari kolegium masing-masing. Ada kolegium dokter umum, kolegium penyakit dalam, kolegium saraf, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi ini akan dikeluarkan kolegium. Salah satu syaratnya memang sudah memiliki pelatihan dasar. Dan pelatihan dasar ini yang nanti akan pertama kali akan kami kerjakan di Solo di Oktober tanggal 10 Oktober besok. Nanti silakan dibuka di website kami di www.rheumatologisolo.com, nanti akan ada informasi di situ ya. Kemudian yang ketiga dilakukan sorry, yang dibeli adalah produk yang memang dikerjakan di perusahaan yang terstandar Badan POM, yaitu memiliki CPOB ataupun CMP. Dan saat ini perusahaan yang memiliki CPOB itu baru 5 atau 6 kalau saya tidak salah. Yang pertama Kalbe Farma, saya sebutkan tidak apa-apa ya, Kalbe Farma ini cukup memiliki CPOB. Kemudian ada Prostem, ada RSCM, kemudian ada SCCR, kemudian ada Daewoo. Ini setahu saya ada 5 itu yang sudah terstandar GMP ataupun CPOB. Maka silakan yang misalnya ada produk dari Kalbe Farma, dari Bifarma Regenik gitu ya, kemudian dari Prostem, dari SCCR, dari RSCM, kemudian dari Daewoo itu sudah memiliki standar untuk CPOB. Jadi silakan pakai yang dari sana gitu. Dan memang saat ini penipuan stem cell sangat banyak sekali. Bahkan ada stem cell yang dibuat dari hewan. Permenkes sudah sangat jelas menyatakan dilarang menggunakan stem cell yang dibikin dari hewan atau tumbuhan. Logika kita berpikir kan, bagaimana mungkin kita bisa masukkan stem cell dengan hewan sementara sel itu kan benda hidup. Jadi pasti genetik hewan akan masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Makanya yang tidak boleh gitu. Maka dilarang betul menggunakan stem cell dari hewan ataupun dari tumbuhan ya. Karena itu sangat bahaya sekali. Maka tidak diperbolehkan gitu. Maka silakan nanti dilihat betul apakah kita sudah kompeten atau tidak, kemudian rumah sakit kita sudah pulih atau tidak, produknya sudah betul atau tidak, baru kemudian kita lakukan pengobatan menggunakan sekretum ataupun stem cell. Terima kasih Pak Dimas. Baik, terima kasih atas penjelasannya dok. Jadi memang ada beberapa rumah sakit, kemudian dokternya juga harus kompeten, kemudian produknya juga harus tersertifikasi BPOM. Karena kalau Bapak dan Ibu baca peraturan BPOM yang terbaru, bahkan sudah bukan hanya ranah produksi, tapi juga QC produknya sudah diawasi oleh BPOM, khususnya untuk terapi sel ini. Jadi sekarang semakin ketat. Izin dok, ini mungkin satu lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan kita jawab di sesi berikutnya karena Dokter Arif akan sudah bercerita panjang lebar mengenai aspek klinis. Nanti kita akan jika berbicara mengenai penyebabnya kenapa, kemudian apa yang bisa dieksplorasi dari autoimun ini karena banyak sekali aspek, kita akan masuk ke pembicara selanjutnya. Tapi sebelum itu ada satu yang sudah angkat tangan. Ya, silakan Ibu atau Bapak yang sudah angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ya, silakan. Halo, silakan Pak Purnama. Oh, sepertinya tidak ada. Tidak terdengar suaranya Pak Dimas, masih di mute. Oh iya, lupa maaf dok. Ya, baik. Mengingat keterbatasan waktu,
Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Arif. Banyak sekali pertanyaan yang menumpuk di kolom chat dan Q&A, tapi belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan coba jawab, kita jawab di akhir sesi yang kedua. Baik, kita langsung. Terima kasih Dr. Arif atas paparannya yang sangat mencerahkan, Dok. Izin nanti di akhir sesi kedua kita akan Q&A. Jika memang ada kecukupan waktu, kita akan izin tanya kembali ya, Dok. Baik, Ya, ya, baik. makasih Pak Dimas. Baik, ya, terima kasih Dr. Arif. Baik, langsung ke pembicara kedua yaitu targeting immune pathway, yaitu jalur-jalur imun pada kelainan autoimun yang tadi disebutkan ada ratusan itu. Kemudian di mana nanti kita lihat persamaannya dan di mana kita bisa menargetkan dan sebagainya. Baik, kita lanjut pembicara kedua dengan CV-nya. Dan ini ada kelas saya, Yogia Iksas. Saat ini beliau sebagai asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, khususnya di bidang imunologi. Beliau ini aktif di bidang animal model dan molekular biologi dan juga cancer. Jadi beliau lulusan dari IPB, lulusan tahun 2017 dan kemudian S2 di FUI dengan major imunologi, lulus tahun 2022. Kemudian ada beberapa working experience yang bisa kami sampaikan adalah saat ini beliau sedang dalam program doktoral di FKUI. Kemudian setelah sebelumnya bekerja di bagian hospital dan diagnostik. Baik, demikian mungkin untuk CV yang bisa saya bacakan karena banyak sekali capaian-capaian yang belum bisa saya sampaikan. Baik, kepada Pak Yogia, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Izin untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada sesi kedua ini, untuk saya ini akan menjelaskan lebih lanjut yang tadi sudah dibahas terkait aspek klinis oleh Dr. Arif. Berikutnya ini lebih ke arah basic dari imunologinya, bagaimana proses autoimun itu terjadi secara fisiologis dan faktor apa yang menyebabkan nantinya autoimun ini dapat terjadi. Jadi sebenarnya ini adalah overview dari atau ringkasan dari materi yang saya akan bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan melihat bagaimana eh, rangkaian dalam toleransi imunologik, kemudian bagaimana perkembangan terjadinya autoimun, kaskade persinyalan untuk autoimunnya, dan bagaimana nanti kita melihat target-target terapi untuk autoimun baik yang sudah ada obatnya ataupun yang belum. Jadi untuk autoimun sendiri sebenarnya dalam sistem tubuh kita itu setiap harinya itu menghadapi proses untuk apa ya, untuk latihan dalam mencegah terjadinya autoimun. Nah, latihannya itu sendiri di dalam tubuh kita itu biasanya kita sebut sebagai toleransi imunologi, di mana memang secara fisiologis tubuh kita itu menghasilkan antigen-antigen yang nantinya akan melatih sel-sel kekebalan tubuh kita, baik yang berupa sel limfosit T maupun limfosit B, untuk nantinya dapat mencegah terjadinya autoimun. Nah, secara eh, normal, sistem imun kita itu nantinya dapat membedakan dari antigen yang self dan dari antigen yang non-self yang itu memang diproduksi oleh tubuh sendiri. Nah, kalau misalnya sistem imun kita ini bisa mengenali self antigen atau mengenali antigen yang diproduksi oleh tubuh sendiri itu, nantinya dia akan berkembang menjadi autoimun. Nah, nantinya kalau misalnya dia itu tidak mengenali, maka dia akan mengarah pada toleransi untuk self antigen. Nah, kemudian untuk toleransi imunologik itu sendiri, dia itu ada namanya self tolerance yang nanti dia ada di dua tempat. Yang pertama itu di sentral atau di organ limfoid generatif. Itu biasanya untuk menginduksi pengenalan dari self antigen oleh limfosit imatur.
Kemudian kalau yang di jaringan perifer itu diinduksi oleh pengenalan self antigen oleh limfosit yang sudah matang di organ limfoid perifernya. Nah, untuk toleransi sentral sendiri itu dia ada stadium pematangan, di mana limfosit yang berada di organ limfoid generatif kita itu misalnya di sel T itu ada di pematangannya ada di sel timus, kemudian sel B-nya ada di sumsum tulang, itu sangat sensitif dalam toleransi imunologik dan kalau misalnya nanti gagal toleransi imunologik sentral itu baru kita lanjutkan nanti di toleransi di perifernya setelah sel T atau limfosit sel T dan sel B itu bersirkulasi ke jaringan-jaringan targetnya. Nah, ini nantinya akan terjadi seleksi negatif dalam toleransi imunologik tersebut, di mana limfosit yang mempunyai reseptor antigen dengan afinitas tinggi terhadap self antigen, jadi dia berikatan kuat dengan self antigen, itu nanti akan di delete atau dihapus mekanismenya bisa apoptosis, bisa anergi atau bisa eh, reseptor editing nantinya. Nanti kita akan lihat bagaimana sel B dan sel T itu menangani eh, toleransi imunologik ini. Nah, untuk sel T sendiri nanti prosesnya itu adalah sel T reseptor. Ini nanti akan mengenali peptida antigen yang dipresentasikan oleh APC yang memiliki eh, yang memiliki MHC. Em, Dia APC-nya itu bisa berupa sel dendritik maupun sel makrofag. Nah, nantinya antigen-antigen ini dapat berupa protein yang berasosiasi dengan sel, kemudian protein yang bersirkulasi, dan protein dari jaringan tepi. Nah, ini kita bisa melihat kalau di sini ada gen AIRE. Gen AIRE ini sebenarnya gen yang sangat krusial pada penyakit autoimun, di mana gen AIRE ini nanti akan mengajarkan sel-sel imun kita itu untuk mengenali mana yang self dan mana yang non-self antigen. Nah, dia ini biasanya letaknya banyak ditemukan di timus. Nah, nantinya kalau misalnya terjadi mutasi pada gen AIRE ini, maka itu bisa menyebabkan kegagalan dalam sel T ini mengenali self antigen. Jadi nanti bisa terjadi autoreaktivitas terhadap sel T-nya dan terbentuklah autoantibody terhadap sel T. Nah, nanti ini eh, implikasinya banyak, bisa dia itu ke penyakit hipertiroidisme autoimun, kemudian Sjögren syndrome, diabetes mellitus tipe 1, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah ringkasan toleransi limfosit sel T. Jadi, kalau normalnya itu, yang gambar A ini, sel T ini akan merespon antigen yang nantinya akan difagositosis atau diproses oleh sel-sel yang berperan sebagai antigen presenting cell, yang tadi sel dendritik maupun sel makrofag, itu nanti akan mencerna antigen-antigen baik yang berasal dari bakteri, virus, atau dan yang lain sebagainya itu akan proteinnya itu nanti akan dipresentasikan ke sel T. Nah, nantinya di sini dibutuhkan itu untuk yang normalnya itu adalah koreseptor. Koreseptornya ini protein B7 yang nanti akan dikenali oleh CD28 yang dibawa oleh sel T naif. Sel T naif ini nanti juga membawa reseptor yang nanti akan berikatan dengan MHC kelas 1 atau kelas 2 tergantung dari sel T-nya. Apakah dia sel T CD8 atau CD4. Nah, nantinya ini akan berkembang jika ini klop sudah berikatan semuanya koreseptor dan sel eh, T-sel reseptornya. Itu nanti akan eh, sel T itu akan berdiferensiasi, berkembang dan mengalami pematangan. Baik dia itu berdiferensiasi menjadi sel-sel T efektor, sel T sitotoksik maupun yang sel T memori. Nah, itu normalnya. Nah, nanti kalau misalnya eh, di dalam tubuh kita itu juga ada mekanisme bagaimana mereka dilatih seperti tadi untuk mengenali mana yang self antigen dan non self antigen. Nah, nanti mekanisme toleransinya itu kalau misalnya eh, dia itu dikenali, dia itu berikatan kuat antara self antigen dengan sel T reseptornya, itu nanti prosesnya bisa anergi, yaitu nanti hilangnya fungsi dari si sel T ini, itu bisa karena misalnya ada ikatan antara CTL4, nanti kita akan bahas CTL4 itu apa. Kemudian supresi ini adalah terjadinya pemblokiran dari aktivasi sel T. Ini bisa eh, bisa terjadi kalau misalnya nanti ada keterlibatan dari sel T regulator yang tadi sempat disinggung. Kemudian ini juga ada delesi apabila nanti ada reseptor Fas ligand yang nanti akan dikenali oleh sel T pada
permukaan dari APC-nya atau antigen presenting cell-nya. Nanti itu akan mengkaskade proses pensinyalan untuk apoptosis dari sel T. Nah, kemudian kalau tadi sempat kita bahas itu ada central tolerance atau toleransi di sentral di tempat terbentuknya atau tempat produksi dari limfosit T. Kalau limfosit T di timus dan limfosit B di bone marrow atau sumsum tulang. Ini nanti limfosit prekursor dari limfosit itu akan mengalami pre eh, pematangan di limfosit. Nah, nanti akan pematangan itu terjadi kalau misalnya dia sudah mengenali sudah dilatih untuk mengenali self dan non self antigen. Nah, nanti kalau misalnya dia ini mengenali antigen, dia berikatan dengan kuat, ini nanti apoptosis, perubahan dari reseptornya, nanti ada reseptor editing kalau di sel B, kalau di sel T tidak ada, cuma perubahan dari reseptornya saja. Kemudian ada terbentuknya dari sel T regulator, yang nanti akan menekan ekspresi dari sel T helper 1 maupun sel T helper 2 dan T helper 17. Nah, nantinya kalau misalnya serangkaian mekanisme toleransi di sentral ini gagal, jadi masih lepas nih yang autoreaktif sel T-nya, nanti itu akan diproses kembali di perifer. Jadi barrier pertamanya untuk mencegah autoimun secara fisiologis itu ada di central tolerance. Kalau misalnya di central tolerance-nya gagal untuk misalnya mengenali eh, sel self antigen, nantinya di toleransi tepi atau perifer itu dilanjutkan untuk bisa mengeliminasi mana saja sel T atau sel T yang nantinya dapat masih berikatan secara kuat dengan self antigen. Nah, nantinya prosesnya sama. Kalau misalnya dia diketahui dapat berikatan kuat, maka dia mekanismenya bisa anergi. Anergi itu dia nanti ada kompetisi yang melibatkan kostimulator yang tadi kita sudah bahas, yang B7 ini kostimulatornya. Nanti kostimulatornya yang akan diinhibisi oleh suatu protein nanti akan kita bahas. Kemudian apoptosis atau delesi yang tadi kita sudah singgung menggunakan fasligan. Kemudian nanti ada keterlibatan dari sel Treg untuk efek supresi dari sel T yang tadi mengenali self antigen. Nah, untuk toleransi perifer, intinya adalah untuk mempertahankan sifat dari sistem imun untuk tidak responsif terhadap sel antigen yang tidak ada di jaringan limfoid generatif atau yang di sentral tadi, namun dia ada di jaringan perifer. Nah, ini terjadi apabila limfosit yang matang tadi, yang sudah mengalami pematangan di timus atau bone marrow, itu tidak mengenali kostimulatornya atau kostimulatornya yang tidak adekuat, atau bisa juga karena stimulasi yang persisten dan berulang oleh self antigen. Nah, ini adalah yang tadi kita sempat bahas adalah kostimulator. Jadi kostimulator itu protein B7 yang ada di semua sel-sel yang berperan sebagai antigen presenting cell, baik makrofag maupun sel dendritik. Nah, di sini B7 ini dia itu sebenarnya punya inhibitor kompetitif alami yang ada di dalam tubuh. Kompetitor inhibitor alaminya itu adalah CTLA4. Jadi biasanya CTLA4 ini nanti akan memblok sinyal dari B7 yang akan berikatan dengan CD28. Jadi ada sel T yang nantinya dia itu bukan membawa eh, CD28, jadi bukan membawa penanda ekstraseluler CD28, tapi dia membawa penanda ekstraseluler CTLA4. Nanti kalau CTLA-nya 4 itu justru yang dikenali oleh koreseptor dari B7, kostimulator dari B7. Nah, nantinya maka sel T itu akan mengalami anergi atau dia itu tidak akan berfungsi secara tidak akan berperan secara fungsional. Dia kehilangan fungsi dari sel T-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah bagian satu, yaitu ketidakkompatibelan kostimulator karena adanya efek inhibitor dengan CTLA4 tadi. Kemudian ini adalah peran sel T regulator atau Treg yang tadi sudah dibahas. Jadi sel T regulator itu sangat khas ditandai dengan adanya ekspresi protein FOXP3 atau FOXP3 ini tuh eh, salah satu target untuk kita bisa mengklasifikasikan bahwa ini adalah sel T regulator dari subset sel T yang lain. Dan sel T itu bisa banyak sel T efektor, TH17, TH12,
dan sel T memori. Itu kita membedakannya kalau kita misalnya mencari di flow cytometry itu biasanya kita pakai penanda spesifiknya itu adalah FOXP3. Nah, nantinya di sini si T regulator ini memang tugasnya untuk meregulasi dari atau menekan proses inflamasi yang terjadi di dalam tubuh. Jadi dia memang untuk balancing. Nah, nanti di sel T yang tadi ada di timus, kemudian ada di kelenjar limfoid, ini yang nanti mengenali self antigen, sama juga ini di perifer untuk mengenali antigen, nanti akan bertemu dengan sel T regulator untuk nanti mencegah sel T ini, sel T untuk berkembang menjadi sel T efektor, yang mengenali self antigen. Nah, ini penghambatan fungsinya T regulator ini yaitu menekan aktivitas dari sel T efektor yang berpotensi menjadi autoreaktif kalau misalnya dia masih mengenali self antigen. Kemudian Treg ini juga melepaskan sitokin-sitokin anti-inflamasi seperti yang kita ketahui IL-10 itu dia sangat anti-inflamasi, biasanya sering kita pakai sebagai target atau marker dalam mencari obat-obat yang anti-inflamasi, sama juga halnya dengan tumor growth factor beta, itu juga sering kita pakai sebagai target untuk melihat kemampuan anti-inflamasi dari target obat atau target vaksin yang kita kembangkan. Seperti itu. Ada juga IL-35 yang fungsinya juga sama untuk menekan inflamasi dan menekan sel-sel yang banyak mengeluarkan sitokin-sitokin inflamasi. Nah, nantinya ini akan meresolusi inflamasi menjadi lebih baik. Nah, nantinya sel T regulator ini juga akan berinteraksi dengan sel dendritik yang tadi sudah kita sebut sebagai antigen presenting cell. Perannya sangat sentral dalam proses penyajian antigen, baik antigen yang sifatnya self antigen maupun yang non self antigen. Nah, nantinya fungsi supresi Treg ini tetap dijaga oleh FOXP3. Jadi kalau misalnya ada mutasi di FOXP3-nya, itu fungsi supresi sel Treg ini akan hilang. Jadinya justru nanti dia akan mempromot atau mempromosikan terjadinya inflamasi yang berkelanjutan. Nah, ini adalah ringkasan dari toleransi limfosit T. Jadi kalau misalnya kita lihat ini normalnya, normal P2-nya nanti antigen tersebut dipresentasikan oleh sel APC. Kemudian ada ikatan dari kostimulator B7-nya dan ada ikatan dari MHC terhadap protein permukaan atau reseptor permukaan dari yang dibawa oleh sel T, maka terjadi aktivasi oleh sel T. Nah, nanti kalau misalnya ada immunologic tolerance ini, kalau misalnya lokasi dari APC-nya ini ada penghalang, kayak misalnya blood-brain barrier itu bisa menghalangi proses dari eh, aktivasi dari sel T. Kemudian ini adalah clonal deletion, inhibisi dan supresi yang tadinya kalau misalnya dia masih mengenali self antigen setelah melewati perifer, toleransi perifer, nanti dia akan berikatan dengan fas ligan. Fas ligan ini adalah atau CD29 nantinya ini digunakan untuk mengirimkan sinyal untuk mengapoptosis sel tersebut. Kemudian inhibisinya menggunakan CD125, nanti ini akan menyebabkan energi, tidak berfungsinya sel T. Kemudian ini adalah supresi yang tadi menggunakan sel T regulator yang melepaskan IL-10 dan TGF beta. Nah, kita lanjut untuk toleransi dari sel B. Ini sekilas perkembangan sel B di sumsum tulang. Jadi pada awalnya itu di sumsum tulang ini terjadi pemantangan dari reseptor sel B-nya. Ini dia itu sifatnya antigen independen. Jadi dia belum membutuhkan antigen eh, untuk bisa berdiferensiasi. Nah, diferensiasinya itu nanti di perifer. Jadi ini checkpoint pertama ini adalah sampai tahap pematangan dari reseptor sel B-nya, kemudian nanti dia bermigrasi ke jaringan perifer, kemudian nanti baru dia akan mengalami namanya fase antigen dependent. Jadi dia membutuhkan antigen. Biasanya antigennya itu bisa dipresentasikan oleh sel T. Jadi biasanya kita sebutnya antigen T independent, antigen T dependent untuk yang sel B ini. Kemudian nanti baru terjadi pematangan lebih lanjut sel B-nya ketika sel B reseptor yang sudah matang tadi mengenali antigen yang dibawa oleh sel T.
Ini nanti dia bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian bisa berdiferensiasi juga menjadi sel-sel memori. Nah, untuk toleransi sel limfosit B ini itu terutama untuk antigen yang T independent. Jadi yang prosesnya sebenarnya mirip dengan yang sel T. Jadi kalau misalnya eh, sel B ini mengenali antigen dengan afiditas yang kuat, jadi dia terikat sangat kuat dengan sel B reseptor sel antigen ini nantinya ini akan memicu self reactive B cell yang nantinya bisa arahnya itu karena sel B ini kan dia produksi imunoglobulin. Jadi arahnya itu adalah editing dari imunoglobulinnya supaya dia tidak lagi mengenali self antigen. Jadi bisa imunoglobulin yang light chain-nya yang diganti karena light chain-nya itu kan yang dia itu berikatan dengan antigen. Jadi itu bisa diganti sehingga tidak reaktif terhadap self antigen. Kemudian kalau misalnya itu gagal, baru nanti prosesnya apoptosis sama juga. Kalau misalnya dia low avidity, self recognition-nya terhadap antigen self, jadinya dia nanti akan mereduksi sinyal reseptornya dan ini nanti akan menyebabkan anergi atau ketidakfungsian dari sel B. Dia kehilangan fungsinya. Kemudian kalau misalnya dia di perifer, ini tadi yang di sentral, kalau di perifer juga sama. Kalau misalnya ini lolos, nantinya di perifer juga akan mengalami fase yang sama. Jadi kalau misalnya sel antigen dikenali kuat atau berikatan kuat dengan sel B reseptor, dia itu nanti akan mengalami anergi, delesi maupun regulation B inhibitory reseptor. Jadi reseptornya itu nanti akan diubah. Nah, ini adalah seleksi positif dan seleksi negatif dari sel B. Jadi, rangkaiannya itu adalah dimulai dari pengenalan antigen oleh sel B reseptor. Jadi, kalau seleksi positif itu dia akan menyeleksi sel B mana saja yang akan survive yang sudah tidak tidak mengenali dari self antigen. Jadi dia tidak punya kekuatan untuk berikatan dengan self antigen. Nah, seleksi positifnya itu dibagi menjadi dua jalur. Jadi jalur yang pertama itu nanti sel B ini akan berikatan lemah dengan self antigen. Nah, nanti itu dia akan menyebabkan sel B ini bisa survive. Jalurnya itu melewati jalur PI3 kinase. Itu nantinya protein BCAP ini akan memfosforilasi jalur SFK. Nantinya SFK ini akan mengirimkan sinyal untuk memfosforilasi CD119. Nah, CD119 ini penting, yaitu kalau tadi kita di sel T itu kostimulatornya itu adalah B7. Nah, di sini untuk sel B sendiri kostimulatornya itu adalah CD19. Jadi yang kalau misalnya ada eh, inhibitor yang menempel di CD19 selain native-nya dia, native epitope-nya itu dia nanti akan sel B-nya ini gagal untuk mengalami pematangan dan diferensiasi. Nah, nantinya CD19 ini akan mengikat P85. Nah, nanti ini akan mengalami fosforilasi. Fosforilasinya itu akan dikirim ke PTDINSP2 ini. Nanti fosforilasinya dia akan menambahkan fosfatnya untuk mengirimkan sinyal membentuk PTDINSP3. Nah, nanti ini akan mengaktifkan jalur AKT yang nantinya akan memblok untuk FOXO3 ini masuk ke inti sel. Jadi dia mencegah transkripsi dari gen FOXO1 dan meningkatkan transkripsi dari MYC. Nah, nantinya ini akan menyebabkan si sel B ini bisa survive. Nah, untuk seleksi positif jalur kedua itu, dia kondisinya ketika ekspresi dari yang reseptor sel B-nya ini itu rendah. Nah, nanti aktivasi jalurnya itu adalah aktivasi RAS. Aktivasi RAS ini nanti akan meningkatkan regulasi dari jalur PI3. Jadi PI3-nya akan naik juga nanti. Dan mendown regulasi dari ekspresi gen RAG1 dan RAG2. Nantinya ini akan menyebabkan sel B-nya itu akan tetap survive. Nah, untuk seleksi negatif, nanti kalau misalnya dia berikatan kuat dengan antigen self, maka akan didelesi atau di eh, editing reseptornya ataupun nanti dapat mengalami proses anergi ini ketika sel B reseptornya berikatan kuat dengan antigen self. Nah, ini adalah rangkuman dari perbedaan toleransi sel T dan sel B.
Nah, kemudian ini adalah untuk perkembangan penyakit autoimun seperti yang tadi dibahas juga sebelumnya. Kalau misalnya secara fisiologis itu autoimmunity itu memang ada di dalam tubuh, tapi tidak menyebabkan kerusakan jaringan karena dia homeostasisnya dijaga, repairmentnya itu perbaikannya berjalan sesuai dengan fungsinya dan proses regenerasinya juga berjalan. Nah, nanti eh, kapan terjadi autoimun seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa autoimun ini penyakit yang multifaktoral. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya autoimun. Termasuk salah satunya adalah yang genetik, predisposisi dari faktor-faktor genetik seperti HLA, non-HLA loci, dan epigenetik tadi. Dan kemudian ada keterlibatan dari faktor lingkungan yang nantinya akan eh, meningkatkan terjadinya kemungkinan untuk terjadinya autoimun. Jadi yang tadi bisa bentuknya organ spesifik autoimunnya atau yang sistemik. Nah, kemudian ini adalah kaskade pensinyalan pada autoimun. Jadi di sini bisa molekular mimikri yang tadi dari antigen dari virus atau dari bakteri itu bisa masuk ke kategori molekular mimikri atau dari xenobiotik. Dan kemudian dari autoantigen yang memang diproduksi oleh tubuh dan gagal untuk dikenali atau dieradikasi oleh tubuh. Nah, ini nanti sel-sel APC-nya bisa dendritik, bisa makrofag, dan bisa sel B. Nantinya akan eh, berikatan dengan native cell T atau TLR 0. Jadi nanti dia akan berdiferensiasi tergantung dengan MHC mana yang dikenali. Bisa berkembang menjadi TLR 1, 17, dan 1. Nah, ini adalah fungsi Treg untuk penekanannya. Kemudian ini yang B cell, yang tadinya yang antigen T independent itu, yang B cell, ini nanti akan berkembang untuk membentuk autoantibody kalau misalnya gagal dalam proses pengenalan self antigen. Nantinya yang autoantibody ini eh, bisa panjang untuk efeknya, jadi bisa melibatkan ADCC, antibody dependent cell cytotoxic, jadi ini nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti lupus, kemudian yang ada juga reaktif terhadap reseptor. Nah, ini juga untuk yang TLR1 dia ada markernya CD8, kemudian CTL4 yang tadi yang nanti akan berikatan dengan Fas-ligand yang nantinya akan menyebabkan terjadinya kerusakan atau apoptosis pada sel. Nah, ini untuk target terapi dari autoimun. Jadi tadi yang sel dendritik dan sel makrofag yang berperan sebagai APC ini nantinya akan melepaskan beberapa sitokin dan protein yang nantinya berperan dalam kaskade sinyal baik di pematangan sel B di sumsum tulang maupun di perifer. Ini banyak protein yang bisa kita targetkan, seperti misalnya protein-protein untuk pematangan sel B bisa BAF atau April, itu bisa ditargetkan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kelainan fungsi dari sel B. Kemudian untuk yang terapi terbaru pada autoimun, ini beberapa yang bisa saya tampilkan. Jadi ada eh, sejumlah eh, terapi yang memang sudah ada di pasaran sekarang yang maupun yang masih dalam penelitian yang memang menargetkan beberapa eh, jalur dalam autoimun. Jadi ini secara garis besarnya baik yang ada yang di sel B maupun yang ada di sel T dan sitokin-sitokin lainnya. Nah, seperti itu. Jadi dari saya itu saja sementara. Jadi nanti untuk jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogia atas paparannya. Baik, kita sekarang masuk ke dalam kolom Q&A. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan mencantumkan pertanyaannya di kolom Q&A
Baik, mungkin sambil menunggu, mungkin saya akan coba presentasikan profil mengenai Active Science sedikit. Selama mohon izin, mungkin 10 menit, tidak lama, mengenai satu workflow yang mungkin bisa merangkum eh, materi dari pembicara kita. Saya coba izin share screen ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu pertanyaan masuk. Baik, saya akan memaparkan sedikit mengenai Bridging Translational Science and Innovations. Jadi pertama adalah memahami understanding the gap. Jadi kita sudah mengetahui bahwa akademik industri ini sudah menjadi kolaborasinya itu sudah menjadi sesuatu yang penting. Jadi pada saat suatu produk itu mulai rilis dari mulai basic hingga industri, itu terjadi suatu peningkatan animo di akademis mungkin pada saat terjadi penemuan, kemudian pada saat dilakukan komersialisasi atau IND, ada seperti investigation of new drugs seperti itu ya. Itu adalah di fase translational science, misalkan di sini ketemu sekretom, kemudian di sini mau coba ditranslasikan ke klinis, kemudian masuk ke klinis, itu terjadi yang disebut sebagai valley of death atau lembah dari kematian atau matinya inovasi tersebut. Kenapa? Karena pertama adalah kalau saya simpulkan dari jurnal ini adalah adanya diferensiasi atau perbedaan seperti satu reagen, perbedaan kondisi, batch to batch variation, di samping kita bekerja dengan biological material. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan standarisasi apa yang bisa distandarisasi. Nah, ini lebih lanjut. Jadi ada sebuah jurnal memberikan gambaran apa sulitnya translational medicine dan challenge-nya di mana. Yang pertama adalah proses manufaktur. Yang kedua adalah model yang bisa digunakan, misalkan tadi dipaparkan oleh Mas Yogia dan juga oleh Dr. Arif bahwa ada model lupus misalkan, itu juga menjadi permasalahan karena permodelan yang digunakan untuk imunologi itu harus menggunakan uji in vivo. Uji in vivo jadi dari mencit ke manusia itu mungkin ada kemiripan namun tidak 100% mirip sehingga terjadi gap. Jadi itu salah satu faktornya. Yang paling umum digunakan adalah mencit, kemudian primates. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah regulatory compliance. Jadi bagaimana suatu produk itu memenuhi standar keamanan yang baku sebagaimana obat pada umumnya. Demikian juga dengan stem cell, sekretom, sel terapi, apapun produk-produk sel terapi yang Bapak akan Ibu temukan di market harus memenuhi kaidah BPOM karena BPOM didirikan untuk memproteksi kita sebagai konsumen. Nah, kemudian ini juga ada clinical challenge, yaitu bagaimana suatu produk yang ditemukan di lab itu bisa diaplikasikan dalam misalkan dalam bentuk infus, dalam bentuk produk yang bisa diaplikasikan. Nah, selanjutnya adalah GLP to GMP challenge. Misalkan Bapak Ibu mengetahui di laboratorium itu ada yang namanya good laboratory practice atau praktek laboratorium yang baik. Sedangkan kalau di clinical research atau Bapak Ibu ingin mengaplikasikan produk Bapak Ibu di klinik, itu harus menggunakan produk GMP atau GMP grades, sehingga terjadi suatu perbedaan yang menyebabkan value of death itu terjadi. Nah, ini ada gambaran lebih lengkap dari jurnal yang lain, yaitu kita memakan waktu 5-10 tahun Bapak dan Ibu untuk melakukan in vitro dan preclinical studies. Gitu. Belum kalau setelah 10 tahun ternyata modelnya tidak relevan, artinya tutup. Artinya tidak bisa inovasi tersebut tidak bisa berlanjut ke klinis. Selanjutnya adalah memenuhi kaidah GMP requirement dan scalability. Jadi misalkan kita melakukan kultur sel NK atau sel MSC di dalam well, apakah kita bisa melakukannya di dalam kelas yang lebih besar? Apakah kita bisa melakukannya di bioreaktor? Apakah bisa melakukannya di cell stack dan sebagainya? Itu menjadi suatu pertanyaan. Dan apakah kita mampu memproduksi dengan hasil yang serupa dengan hasil preklinikal atau uji-uji kita sebelumnya? Itu menjadi suatu pertanyaan. Selanjutnya adalah lapis bagaimana kita memenuhi kaidah CPOB atau pembuatan obat yang aman. Hingga akhirnya obat itu di-approve oleh misalkan Badan POM ya sebagai suatu obat yang
boleh digunakan dan diedarkan. Nah, ini saya sadur dari salah satu guidelines di Eropa. Jadi di Eropa sendiri itu ada beberapa progress, yaitu yang pertama adalah development stage, di mana orang mulai basic ke non clinical seperti hewan model, kemudian dia masuk ke subjek, kemudian dia masuk ke market. Proses ini dari GLP, kemudian ada GMP, Good Manufacturing Process, kemudian GDP adalah Good Distribution Process. Itu adalah proses distribusi yang aman dan baik karena ini meregulasi yang disebut sebagai ATMP atau Advanced Therapeutic Medicinal Product. Sekilas aja dari saya, mungkin ini kemudian balik ke informasi bahwa suatu proses autoimun yang disebutkan oleh Dr. Arif tadi melibatkan multiple tahapan yang kompleks yang tadi disebutkan oleh Mas Yogia, yaitu yang pertamanya dia sehat, kemudian dia mengalami perubahan sehingga terbentuk T-cell atau antibody, kemudian terjadi disregulasi atau perubahan-perubahan di mana sel-sel imun mulai menyerang dirinya sendiri. Yang kedua adalah terjadi manifestasi klinis di mana sudah terjadi penumpukan suatu respon akibat misalkan autoreaktif T-cell, dan itu sudah mulai ada gejala. Kemudian bisa juga terjadi relapse. Di manakah duduk permasalahan dari autoimmunity itu tidak lepas dari yang tadi disebutkan oleh Dr. Arif dan Mas Yogia adalah T-regulator. T-regulator ini berfungsi sebagai polisi, jadi menyeimbangkan antara sel sitotoksik, sel B, helper, sehingga tidak terjadi respon imun berlebihan. Pada saat ada infeksi, sel T dan sel B, sel imun berfungsi untuk menyerang, sedangkan pada saat kondisi normal itu harus dikembalikan oleh T-regulator sehingga responnya kembali seimbang, sebagaimana sebuah neraca ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh FOXP3 adalah faktor transkripsi, atau dia adalah protein di dalam inti yang berfungsi untuk mengaktifkan Treg menjadi lebih aktif. Nah, jadi ada beberapa cara untuk memeriksa Treg adalah dengan menggunakan flow cytometry, dan tentunya kita nanti akan sedikit membahas bagaimana kita mendevelop assay yang baik dan juga apa yang bisa ditawarkan oleh kami ke depannya. Nah, kemudian bagaimana untuk balance the immunity, tadi sudah disebutkan oleh Mas Yogi ya. Ini adalah penerapan sederhana dari apa yang sudah diketahui, bahwa kita mengetahui misalkan autoimun terjadi akibat imbalance dari Treg, maka dengan memberikan Treg infusion kita bisa membalancekan kembali respon imun secara baik. Nah, oleh karena itu di Eropa lebih khususnya Treg ini digunakan untuk GVHD, misalkan graft versus host disease, misalkan transplantasi cangkok tulang, liver, kemudian bukan tulang tapi ginjal, kemudian sumsum tulang, cangkok sumsum tulang, dan juga yang terakhir adalah liver. Kemudian transplantasi organ sudah, autoimmune disease termasuk yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Arif juga dan Mas Yogia, hingga ke neurodegenerative disease. Nah, contohnya Treg itu digunakan untuk apa? Salah satunya adalah untuk cancer, karena terjadi penyimpangan T-regulator pada kasus kanker. Nah, kemudian indikasi-indikasinya, contohnya ini adalah manfaat dari kita menggunakan basic science, memahami basic science dengan baik, diterapkan ke klinis, yaitu dengan menggunakan Treg untuk beberapa indikasi seperti liver transplantation, kemudian refractory ulcerative colitis, kemudian kita bisa menggunakan untuk immune suppression pada cangkok ginjal, terutama pada kasus kanker ginjal. Itu kita tahu bahwa terjadi rejeksi akibat ketidakcocokan antara faktor yang disebut sebagai HLA atau human leukocyte antigen antara pendonor dan si penerima. Kemudian lanjutnya adalah GVHD atau graft versus host disease. Jadi pada saat orang itu dicangkok, diketahui bahwa kita harus mengkonsumsi obat steroidal atau GVHD selama waktu yang panjang, sehingga mulai dipertimbangkan untuk penggunaan Treg sebagai terapi sel yang bisa meredam efek dari akibat seperti obat non steroidal tadi disebutkan. Nah, kemudian ini ada understanding the cytokine. Contohnya tadi disebutkan bahwa MSC itu melepaskan berbagai macam faktor tergantung dari bagaimana dia dikultur hipoksia kah, dikultur dengan TNF-alpha kah, dan sebagainya. Jadi nanti pada saat MSC sekretom MSC itu dikultur dengan hipoksia, misalkan dia akan mengeluarkan FGF2 dan faktor-faktor anti-inflamasi lainnya tadi disebutkan. Kemudian
efek ini kemudian dia akan memberikan efek imunomodulasi terhadap berbagai macam sel seperti neutrofil, B-sel, NK dan sebagainya. Kemudian dan termasuk juga MODC, termasuk juga sel makrofag dan dendritik. Kemudian dia juga berfungsi untuk tissue regeneration tadi saya sebutkan BFGF. Kemudian dia juga bisa meregulasi anti-apoptotical activity. Nah, bagaimana kita mengcover kira-kira MSC itu sekretomnya mengeluarkan apa saja? Salah satunya adalah dengan menggunakan MSC Maxplex, yaitu sitokinplex yang diproduksi dari IL-6, IL-10, IL-12 yang masing-masing mencerminkan apakah sekretom tersebut memiliki efek modulasi seperti IL-1R alpha, kemudian IL-10 dan lain sebagainya. Kemudian selain uji yang perlu kita baik itu basic ataupun QC pada saat produk-produk kita nantinya terbentuk adalah menggunakan uji sel, yaitu kalau misalkan menggunakan T-Reg analysis atau saya ambil di sini adalah T-Reg analysis, jadi kita memiliki sel T-Reg, kemudian kita lihat fenotipnya, kemudian functional assay-nya, karena bagaimanapun juga kita setelah memproduksi sel atau baik itu dalam riset ataupun translasi kita harus melihat tidak hanya fenotip atau bagaimana karakteristik molekulernya, kita juga harus melihat bagaimana fungsinya, karena sel itu salah satu yang paling penting dan paling fundamental adalah fungsinya, termasuk juga sekretom. Karena pada prinsipnya sekretom itu adalah lepasan dari protein-protein dan juga eksosom yang kita harus tahu fungsi dia secara biologis, itu produk yang kita rilis itu seperti apa. Apakah dia memang memiliki efek imunomodulasi atau dia sebenarnya memiliki efek tolerogenik yang tinggi atau efek yang justru membuat respon imun lebih meningkat. Jadi itu harus dianalisis secara fungsional atau uji biologis, yaitu menggunakan sel-sel imun seperti sel T dan T-Reg dan sebagainya. Kemudian untuk kami dari Miltenyi Biotech memiliki reaffinity, jadi antibody rekombinan. Bedanya apa? Yaitu dia sudah bagian dari FC, itu sudah mengalami mutasi karena ini adalah rekombinasi antara antibody monoklonal dari mencit dengan human, sehingga hasilnya lebih robust dan tidak perlu FC blocker. Kemudian ini adalah contoh functional analysis. Jadi kalau kita melakukan produk kita nanti perlu dilakukan uji fungsi, yaitu T-Regnya di kokultur misalkan dengan sel T, kemudian diaktifasi dan sebagainya untuk memicu respon imun, dan apakah T-Reg kita itu memiliki kemampuan untuk menekan sel T tadi. Nah, selanjutnya adalah ini sedikit membahas tentang bagaimana kita menstandarisasi MSC. Contohnya ada MSC, jadi menurut salah satu jurnal yang paling penting adalah mengimprove produk kultur itu adalah dengan melakukan ekspansi dan melakukan produk kita standarisasi kepada GMP compliance. Jadi kalau Miltenyi, kelebihannya Bapak Ibu dari misalkan mau melakukan kultur T-Reg, monosit, dan sel dendritik, apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk sel terapi, bisa terjadi relevansi atau cocok dari rule to GMP, sehingga tidak mengalami yang disebut sebagai value of death tadi. Nah, jadi itu mempercepat proses translasi. Contohnya dari basic, kemudian Bapak Ibu masuk ke translasi, mungkin reagennya naik sedikit grade-nya, kemudian naik lagi ke clinical. Kemudian ini ada contoh untuk MSC, bagaimana produk riset dengan GMP kami itu memiliki karakteristik atau performance yang mirip. Nah, ini kemudian yang paling penting dari MSC yang tadi sudah disampaikan adalah bagaimana ia bisa menekan sel T. Jadi dilakukan kokultur, semakin banyak sel T-nya, itu kemampuan MSC itu dilihat apakah dia mampu untuk mensupresi sel T tadi. Karena kemampuan dari MSC terkenal sebagai imunomodulasi, dan ini sudah dibuktikan di R&D kami. Ya, kemudian untuk GMP compliance, bagaimana dibentuk GMP compliance secara umum, diperlukan fasilitas, diperlukan orang, dan pengawasan yang ketat. Ya, kami ada solusi seperti sistem manufacturing yang banyak di seluruh dunia, kemudian untuk QC-nya sudah matching. Ini ada contoh kenapa sih kita perlu melakukan ekosistem culture, karena memang itu mengacu kepada peraturan BPOM nomor 7 tahun 2024 bahwa kita disarankan menggunakan sistem tertutup untuk mencegah terjadinya cross contamination, baik dari segi produk ataupun dari zat atau mikroba yang tidak diinginkan. Kemudian ini untuk
reliable dan cost efektif. Jadi untuk Greenmax Prodigy bisa digunakan untuk MSC, PSC, monosit, NK cell, T-Reg, kardiomyosit, bahkan mendiferensiasikan dari iPSC menjadi kardiomyosit. Semuanya bisa, dan ini adalah pentingnya compatibility antara reagen riset dengan klinik, karena di Swedia juga menggunakan di saya lupa namanya, itu menggunakan Greenmax Prodigy untuk dari mulai awal sampai akhir untuk cell manufacturing. Dan kemudian ini contoh performance-nya, kemudian dia bisa menekan critical phase di mana valley of death itu terjadi, jadi lebih cepat eskalasi dari mulai riset ke industrial itu sudah siap menerima produk kita, karena dari awal dan hingga proses komersial kita menggunakan platform yang sama, kemudian menggunakan cara yang sama dan reagen yang sama. Kemudian ini adalah contohnya, dia bisa menekan hingga 70% pemakaian. Kemudian untuk ruangan, jika kita summary itu sudah bisa menekan 50% yearly cost dari baik dari orang maupun dari laboratorium dan material. Ini contohnya bagaimana sebuah sistem tertutup yang terstandar bisa dalam GMP compliant dan GMP medium bisa menghasilkan exosome dalam jumlah yang memadai, yaitu 10/9. Kemudian ini ada workflow dari kami, yaitu bagaimana sebuah stem cell bisa menghasilkan exosome, dan exosome bisa diisolasi dengan menggunakan size exclusion chromatography dan diffusi sehingga tepat untuk proses dosis. Ya, ini untuk sekedar menambahkan bahwa misalkan kita mau melakukan NK, atau kita bisa melakukan proses sorting, mengambil NK-nya, T-Reg-nya, kemudian kita ambil CD4, CD8, itu bisa melakukan dengan menggunakan beads. Kemudian nanti kalaupun stimulasi kita punya reagen stimulasinya, kemudian kalau mau transduction, expansion, dan cell analysis sudah tersedia. Dan ini adalah transaksional contoh dari riset dan sebagian atas ke GMP yang di bagian bawah. Ya, jadi untuk pada saat Bapak Ibu sudah beralih dari riset ke GMP, Bapak Ibu sudah bisa menstandarisasi sehingga protokolnya sudah siap di Zadur. Ya, demikian dari saya. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan Q&A. Sudah ada satu pertanyaan. Baik, ada satu pertanyaan dari Mas Habibi, ya, Mas Yogi. Jadi dia mau bertanya terkait dengan respon-respon autoimun yang dijelaskan tadi. Apakah ada bagian sel yang paling potensi untuk memblok respon autoimun? Atau setiap jenis autoimun memiliki berbeda-beda responnya? Seperti itu, Mas. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih juga Mas Habibie yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi memang untuk secara garis besar, itu seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Mas Dimas, respon autoimun itu di dalam tubuh secara fisiologis itu ditahan atau istilahnya itu direm itu oleh T-Reg. Jadi sebenarnya secara umum T-Reg itu berperan sangat penting pada proses-proses autoimun, terlepas dari jenis autoimun. Nah, nanti kan autoimun itu berkembang jenisnya itu tergantung dari faktor-faktor lain. Nanti itu bisa dilihat apakah dia itu berkaitan dengan. Jadi kalau misalnya kita mau melihat di kaskade persinyalan itu kita bisa menarik 3 garis besar. Kalau misalnya kita mau menargetkan untuk terapi autoimun, yang pertama itu kita bisa menargetkan sitokinnya. Jadi kita bisa membuat sitokin targeted therapy. Kayak misalnya kita ambil contoh saja satu sitokin, misalnya TNF alpha, TNF, tumor necrosis factor. Nah, TNF itu kan seperti yang kita tahu dia eh, banyak digunakan untuk marker inflamasi ya. Tapi sebenarnya ternyata TNF itu dia bisa memiliki sifat dualisme. Jadi dia itu fenotipnya itu bisa mempromosikan 2 fungsi sekaligus. Jadi di TNF itu dia memiliki dua reseptor, ada TNF reseptor 1 yang itu memang untuk mempromosikan terjadinya inflamasi, tapi juga dia itu nanti akan punya TNF reseptor 2 yang nantinya itu untuk berperan untuk meregulasi atau mencegah inflamasi atau bersifat antiinflamasi. Jadi kalau kita melihat dari sisi sitokinnya, itu perlu kita perhatikan apakah memang satu sitokin itu memiliki 2 sifat seperti itu. Karena kasusnya misalnya kalau kita terapi untuk psoriasis dengan menggunakan anti TNF, itu kadang
terapinya itu hanya menargetkan TNF secara keseluruhan, tidak melihat sampai reseptor 1, reseptor 2. Padahal kalau kita mau dia lebih targeted terkait sitokin itu, TNF-nya itu yang harus kita tekan itu adalah reseptor satunya yang kita blok, yang kita ada kita taruh inhibitornya. Nah, ekspresi yang TNF reseptor 2-nya yang kita tingkatkan, baru bisa apa namanya TNF-nya itu bersifat sebagai antiinflamasi. Nah, jadi eh, itu satu contoh untuk yang targeted terapi yang berkaitan dengan sitokin. Ada juga targeted terapi yang berkaitan dengan selnya. Jadi sel targeted terapi. Jadi kita bisa menargetkan pematangan sel B atau sel T-nya dan memperkuat sifat toleransi imunologiknya seperti yang sebelumnya kita bahas. Ada juga yang selain sitokin, kemudian sel terapi, ada juga yang satu lagi itu adalah kinase atau jalur pensinyalannya. Jadi kalau tadi PI3K kita bahas, kita lihat PI3K itu di jalur di pathway-nya itu kalau misalnya kita blok, apakah outputnya itu akan terjadi lokalisasi FOXO1 ke inti. Kalau misalnya terjadi lokalisasi FOXO1 berarti dia itu bisa eh, apa namanya tidak terjadi justru dapat memicu terjadinya autoimun. Tapi kalau misalnya kita bisa mencegah FOXO1 itu terlokalisasi di inti, itu bisa mencegah terjadinya autoimun secara fisiologis di dalam tubuh. Jadi ada banyak hal yang bisa kita explore, baik dari sisi sitokin, selnya sendiri, sel T, sel B, dan sel APC-nya, dan kemudian juga dari jalur pensinyalannya. Seperti itu sih Mas Dimas kalau dari saya. Jadi kalau secara umum memang T-reg yang sangat besar pengaruhnya untuk terjadinya autoimun. Apalagi kalau misalnya terjadi mutasi di FOXO3-nya itu. Jadi FOXO3 itu sangat penting di eh, T-reg karena dia akan menjaga fungsi supresi dari T-reg. Jadi kalau misalnya FOXO 3 FOXO 3-nya itu termutasi, entah termutasinya karena ada faktor lingkungan atau secara genetik terjadi secara spontan, mutasinya di FOXO 3 itu akan kehilangan sama sekali fungsi supresi dari T-reg. Jadi T-regnya tidak fungsional atau bisa juga jalur yang kedua itu terjadi exhausted T-reg. Jadi T-regnya sudah sangat kelelahan terkena pajanan terus-menerus dengan microenvironment yang memang tidak apa ya, suportif terhadap T-reg kayak gitu. Jadi itu juga salah satu faktor yang dapat eh, membuat gagalnya apa namanya terapi yang menargetkan T-reg seperti itu, Mas. Baik, terima kasih jawabannya, Mas Yogi ya. Sangat menarik ya. Jadi memang terjadi, kalau dulu kami belajar itu istilahnya crosstalk atau diskusi atau pembicaraan antara sel-sel imun, yaitu Treg, kemudian sel T, kemudian dengan istilahnya host lingkungannya gitu ya Mas ya. Jadi diskusi itu melalui apa yang disebut sebagai baik protein transkripsi, kemudian ada yang lebih umum adalah menggunakan sitokin dan protector. Baik, jadi sebetulnya memang tujuan daripada webinar ini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa penelitian autoimun atau imunologi di Indonesia khususnya untuk bidang baik dalam sel terapi ataupun bagaimananya itu terjadi itu sebetulnya kan juga belum banyak diketahui. Oleh sebab itu epigenetiknya apa, misalkan histon apa, itu kan memerlukan proses. Tapi Ibu perlu sorting T-regnya, sel T-nya, kemudian lihat epigenetiknya, perlu melakukan sequencing, metilasi, dan lain sebagainya. Itu masih belum banyak diketahui. Namun sejauh ini sampai detik ini pun saya lihat hanya berupa review-review saja, sedangkan bukti rigidnya itu belum terlalu banyak. Berbeda dengan cancer yang sudah bertahun-tahun dan sudah ratusan atau ribuan papernya, bahkan banyak sekali lini terapi seperti bahkan T-regnya saja ada seperti itu dulu. Namun Bapak Ibu jika memang tertarik dengan pembicara kami atau mungkin tertarik dengan topiknya atau mungkin Bapak Ibu ingin lakukan isolasi sel imun, kultur sel imun, kemudian nanti mau isolasi eksosom atau mungkin nanti eksosomnya mau diisi, kemudian mau dihitung dan sebagainya, bisa menghubungi kami di AtriScience. Nanti jika ingin melakukan studi misalkan cancer atau imun onkologi bisa menghubungi Mas Yogi ya, itu karena memang beliau memang
expert atau Excel, dan memang kebetulan profesor yang beliau asisteni itu adalah memang pakar di bidang hewan model untuk khususnya kanker ya Mas ya. Ya, ya. Betul, Mas Dimas. Ya, mungkin demikian dari saya. Sebentar, Dokter Ari, terima kasih dok. Pak Yogya, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi dan mencerahkan bioteknologi dan juga kesehatan di Indonesia. Saya undur diri. Jika para audiens ingin berkomunikasi dengan kami dan berdiskusi, kami sangat open. Silakan mencantumkan di form yang attendance form ini, sekalian feedbacknya untuk keperluan sertifikat. Dan nanti kami akan kirimkan material dan sertifikatnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.